Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Apakah sudah standby di depan PC-nya? Di sini baru 9 orang ya. Ada Mas Fajar, ada Mas Musaf ya, kemudian Mas Jacqueline ya sepertinya, Mas Andrizal, Mbak Mutia, Mbak Rizky ya, Mas Simi, sama yang Pokja 3 ini siapa nih? Boleh di rename pakai format yang tadi sudah kita share di grup Telegram. Jadi pakai format nama, underscore, asal instansi, atau asal atau domisili ya teman-teman. Di sini juga ada Mbak Lita ya dari Banggai nih. Kita satu provinsi ya. Satu sama-sama di Sulawesi nih. Ini ada Mas Mas Jones ya. Ini Mas Jones dari alumni The Sky. Halo, dari kelas SKB ya kemarin. Halo Ibu, iya Ibu. Wah, mantap nih udah bekerja di UKPBJ ya, sudah jadi CPNS ya, 80% nih. Iya Alhamdulillah. Ibu. Gabung lagi nih di sini sama Mbak Heni dari Luwuk. Oke. Teman-teman yang lain kalau udah standby boleh kasih jempol di layar atau bisa ketik satu di kolom chat. Coba nih, saya lihat yang udah standby dan siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Mana nih yang lain? Di sini baru 2 orang yang ready. Yang lain, oh Mas Fajar, oke hadir ya, sudah standby nih. Teman-teman yang lain gimana? Kalau udah banyak yang standby, ini kita mulai ya kelasnya. Ini baru 4 orang ya. Yang lain lagi, mana nih Mbak Heni? Mbak Heni udah belum? Belum ya? Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin kita bisa kenalan dulu deh di sini. Kalau Mas Jones dari alumni Diskaya kelas SKB PPBJ kemarin seingat saya, mungkin boleh sharing dong Mas Jones pengalamannya sewaktu belajar di The Sky kemarin. Silakan. Halo, salam kenal buat semuanya. Selamat malam. Eh, saya Jones Sheffield Kumahu, alumni The Sky kelas SKB. Ketika mau tes SKB fungsional pengadaan barang dan jasa, ahli pertama. Pengalaman ketika mengikuti kelas itu awalnya tetap selalu optimis, dan kadang itu nanti ketika mau ujian ada rasa gugup memang, tapi tenang saja karena kalau kita benar-benar mengikuti pelajaran dan kelasnya di kelas The Sky ini, se- eh, saya yakin semua metode pembelajarannya itu sudah disusun bukan asal, tapi sudah secara sistematis dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lain juga. Jadi semua metode pembelajaran itu benar-benar sangat membantu, dan materi-materi yang diberikan juga semuanya masuk. Dan ketika pada saat tes juga kita dibekali dengan tips dan trik ketika mau ujian misalnya, terus juga nanti dibekali juga dengan persiapan mentalnya. Nah, itu yang paling penting sih, kalau menurut saya sih yang paling penting persiapan mentalnya itu dibekali. Jadi kayak gitu, kalau di kelas The Sky itu kita semua dapat. Nah, mudah-mudahan nanti ketika kita mau ujian ini semuanya lulus berkat kelas webinar ini. Terima kasih Bu, kira-kira itu aja. Amin, terima kasih. Mas Jones, panggilannya siapa ya kemarin? Saya agak lupa nih. Fenly, Bu Fenly. Oh iya, Mas Fenly, betul-betul. Makasih nih, Mas Fenly. Udah sharing ya pengalamannya waktu bersama-sama kita di kelas SKB Ya, ya, Bu. persiapan CPNS. Iya, Dan iya. hari ini eh, sepertinya sedang mempersiapkan untuk UKOM ya, PBJP level 1 Nah, ya. iya, kita lagi mau ukom. Belum ada tanggal pastinya sih, cuma rencana dari BPSDM Maluku itu awal September atau pertengahan gitulah, Bu. Berarti ini mau ujian yang pertama, pertama kali. Iya,
pertama kali, Bu. Oke. Semoga dengan hadirnya kelas webinar ini bisa merefresh kembali ya materi-materi kemarin Ya, waktu di kelas SKB. Terima kasih Mas Fenli. Di makasih, sini, Bu. oke, di sini juga ada, ini baru gabung ya Mbak Mbak Claudia ya. Boleh teman-teman yang belum rename sesuai format yang ada di grup bisa disesuaikan namanya ya. Yang Pokja ini kalau nggak di rename saya kick loh ini dari sini. Karena kita nggak tahu ya ini peserta bayangan atau gimana. Ayo di rename dulu teman-teman untuk nama, underscore, asal instansi ya, ataupun domisili. Di sini juga ada Mas Anrizal dari Padang. Mas Anrizal boleh perkenalan dulu sebelum kita mulai kelasnya. Mungkin alasan ya, kenapa nih gabung di kelas The Sky? Dan kalau mau persiapan ujian kompetensi, ini mau ujian yang keberapa nih Mas Anrizal? Monggo. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andrizal. Eh, saya berasal dari Padang. Eh, Motivasi untuk mengikuti kegiatan ini, eh, saya dapat informasi dari teman-teman yang sudah pernah mengikuti ujian pengadaan barang dan jasa level 1. Informasinya sedikit penuh perjuangan gitu. Makanya sebelum saya daftar, saya sebenarnya belum daftar. Cuman saya ingin tahu triknya bagaimana sebelum apa supaya sekali tes bisa jebol gitu. Itu aja sih Kak. Berarti ini persiapan ujian, ujian yang keberapa nih? Saya baru pertama sih Kak. Oh, baru pertama. Oke, berarti belum belum ada Karena gambaran ya. iya, karena dibayang-bayang sama teman-teman kadang-kadang susah banget katanya. Kadang ada juga sudah belajar ya hasilnya lulus gitu. Kadang ada juga yang belum lulus, belum rezeki gitu. Itu Tapi aja dari sih, Kak. UKPBJ, Ya. Gimana Kak? dari UKPBJ, dari bagian pengadaan. Kebetulan saya mau diproyeksikan ke sana gitu. Iya, karena Dari peluangnya kayaknya di pengadaan kayak luas gitu. Karena di mana-mana instansi membutuhkan orang yang apa ya kayak yang memiliki kompetensi pengadaan barang dan jasa. Oke, terima kasih Mas Rizal. Iya kak. Persiapan masuk ke UKPBJ ya. Jadi di bagian PBJ memang syaratnya harus punya sertifikat PBJ Ya. level 1 supaya bisa eh, mengelola ya pengadaan barang jasa pemerintah. Makasih nih sharingnya Mas Ferry tadi dan juga Mas Rizal. Mungkin satu orang Ya. lagi ya dari wanita nih. Mungkin di sini Mbak Mutia. Mbak Mutia, apakah udah standby, udah ready? Boleh kenalan dulu dong di sini. Iya, gimana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, suara saya kedengar, Bu? Ya, kedengaran Mbak Tia. Kecil ya? Lumayan. Iya, izin Ibu, saya... Halo, Ibu? Ini kamera saya ini kayaknya bermasalah, Bu. Setiap sekali saya online Zoom. Jadi, nggak bisa nyala terus ini, Bu. Izin, Ibu. Nggak apa-apa Mbak Tia. Boleh kenalan dulu dong. Ini mau Ukom yang keberapa nih? Kalau pernah Ini ujian saya baru sebelumnya, yang pertama, Ibu. oh baru pertama. Berarti belum ada pengalaman sebelumnya ya. Belum ada Belum, gambaran. belum. Oke Mbak Tia. Mbak Tia dari kementerian mana nih tadi? Ibu, dari PKP. PKP ini kementerian apa ya? Kalau PUPR, awalnya kan PUPR, kemudian jadi PU dan PKP, Ibu. Oh dari Kementerian PUPR ya. Oke. Iya, sekarang jadi terpisah jadi PU dan PKP. Kalau saya di PKP-nya, Ibu. Oke.
Makasih nih Mbak Tia. Ya, makasih Bu. Kenalannya. Oke, teman-teman di sini udah banyak juga ya yang lain. Mungkin bisa kita kenalan lanjut di grup ya, karena tadi juga saya lihat beberapa udah memperkenalkan diri. Dan di sini yang Pokja 3 ini belum rename nih. Tolong disesuaikan ya nama dan juga asal instansi. Mbak Hasfira dan juga Mbak Claudia bisa dilengkapi untuk nama ya asal instansi, silakan. Kita akan memulai pembelajaran hari ini, teman-teman. Untuk webinar ya, webinar kali ini sengaja kita adakan supaya teman-teman yang sebelumnya mungkin berminat untuk mengikuti ujian kompetensi PBJP yang level 1 ini dan sebelumnya mungkin pernah melihat apa yang pernah di-share di YouTube ya, di channel YouTube saya atau di YouTube yang lain ya. Mungkin ada teman-teman yang lain dari fasilitator PBJP yang level 1 maupun level 2, level 3, ada juga level 4 ya, teman-teman. Nah, selain itu mungkin di sini juga ada dari teman-teman yang pernah mengikuti pelatihan ya, mungkin saat ini sedang mengikuti pelatihan kompetensi PBJP yang level 1 dan akan mengikuti ujian. Nah, tentu saja selain materi yang diberikan oleh para fasilitator ini, yaitu materi kompetensi PBJP level 1, tentunya sudah diberikan beberapa tips, trik ya, tips trik bagaimana bisa lulus. Karena konon ujian kompetensi PBJP level 1 itu lumayan sulit ya, teman-teman. Dan sekarang bocorannya sudah ada bank soal terbaru. Dan sudah beberapa alumni kami ya yang cerita di ujian 2 minggu terakhir ini itu bank soalnya itu udah agak beda dari yang selama ini ada ya, dari tryout yang ada baik di The Sky maupun yang ada di MOC, teman-teman. Sehingga kami juga dari The Sky saat ini sedang mempersiapkan ya, sedang mempersiapkan tryout terbaru, yaitu tryout ke-15, yang mana tryout ke-15 ini diharapkan menjadi gambaran ya, gambaran prediksi soal ujian yang terbaru, gitu. Karena kita nggak tahu seperti apa soal ujian yang terbaru ini, bang soal terbaru, teman-teman, tapi setidaknya dari info ya yang teman-teman alumni kita kasih ya, karena nggak boleh membocorkan soal ya, jadi teman-teman alumni kita juga nggak boleh bocorkan soal ke kita, teman-teman, tapi minimal ada gambaran lah bahwa soal ujian sekarang ini yang terbaru itu semuanya bercerita, teman-teman. Jadi soalnya semua bercerita. Jadi kalau dulu tuh di bank soal lama mungkin sekitar komposisi soal ujian itu 80% soal pemahaman ya, dan 20% itu soal identifikasi atau soal menjelaskan. Nah, kalau sekarang itu sudah beberapa alumni kami saya tanyakan, semua soal itu soal bercerita. Nah, sehingga soal bercerita itu adalah soal-soal studi kasus, teman-teman. Artinya, Anda semua yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kompetensi level 1 ini, tentu saja harus paham betul ya alur proses PBJ itu sendiri. Nah, di kelas webinar kali ini kita akan share ya, ada beberapa trik yang mungkin belum disampaikan oleh para fasilitator di bimbel-bimbel yang ada, teman-teman. Di sini saya akan kasih bocorannya ya buat teman-teman semua. Nah, sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya, karena tadi sepertinya saya belum memperkenalkan diri, teman-teman. Saya Faradila ya, Faradila Yusuf Liputo. Teman-teman bisa menyapa saya dengan panggilan Dila ya. Saya adalah PNS di pemerintah Kabupaten Poso sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Pengalaman saya, kalau pengalaman mengajar, saya pernah menjadi dosen di beberapa universitas, teman-teman. Karena saya alumni teknik sipil, tentu saja mata kuliah yang saya ajarkan itu yang berkaitan dengan hitung-menghitung ya. Itu ada fisika, ada yang lain-lain ya, matematika rekayasa, dan lain sebagainya. Kalau pengalaman saya di pengadaan barang jasa pemerintah, saya waktu itu dimutasi ke bagian pengadaan di tahun 2017.
Dan waktu itu karena saya belum punya sertifikat PBJ, masih tingkat dasar pada saat itu, sehingga saya pada saat itu ya, saya ditunjuk sebagai bendahara, gitu, bendahara pengeluaran. Nah, ketika saya menjadi bendahara pengeluaran, pimpinan saya itu sampaikan ke saya bahwa di sini ini harus punya SIM ya, pegawai BPBJ itu, bagian pengadaan itu harus punya SIM, yaitu sertifikat waktu itu ahli pengadaan barang jasa pemerintah yang tingkat dasar. Akhirnya kita rame-rame ikut, dan ternyata ketika saya ikut ujian pada saat itu, wah saya gagal ujian. Waktu itu skor saya itu kurang 3 poin, teman-teman. Dan ternyata memang apa yang disampaikan di kelas pelatihan ya, walaupun itu sebagian besar keluar pada saat ujian, tapi rupanya memang kita harus tahu betul strategi mengerjakan soal-soal ujian ini. Dan tadi sudah saya share ke teman-teman ya, di The Sky itu ada yang namanya rumus 12 PBJ, itu adalah pengalaman saya ketika ujian kedua saya lulus dengan skor yang lumayan tinggi ya, sehingga pada saat itu saya direkrut menjadi pengajar di LKPP. Dan saya kira teman-teman udah tahu ya seperti apa rumus 12 itu harus teman-teman duplikasikan pada saat ujian. Bahkan sebelum ujian mulai saat ini teman-teman sudah mempersiapkan diri, teman-teman ikuti apa trik ya, strategi yang ada dalam rumus 12 itu. Nah, kemudian setelah saya mengikuti ujian kembali, akhirnya waktu itu saya direkrut ya sebagai fasilitator kompetensi PBJP, waktu itu masih yang tingkat dasar. Akhirnya kami ikut lagi di sama LKPP itu dikasih pelatihan lagi ya untuk fasilitator kompetensi PBJP yang level 1. Kemudian untuk tingkat lanjut ya ada level 2 dan level 3. Kalau di LKPP itu sampai level 4 ya, teman-teman, tapi saat ini saya baru uh, sampai di level 3. Kemudian kompetensi saya yang lain di bidang pengadaan, yaitu saya lulus ujian sertifikasi kompetensi spesialis manajemen kontrak. Nah, itu setara dengan level 2 teman-teman, level 2 level 3 ya, setara dengan itu. Kemudian kemarin juga dari LKPP mengikutkan kami dalam pelatihan mediator. Alhamdulillah waktu itu lulus dengan predikat terbaik ya waktu itu, teman-teman. Dan saya saat ini mendirikan ya The Sky Training sejak 2022 sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah alumni kami untuk kelas PBJP yang level 1 itu sudah melebihi 5.000 orang, teman-teman. Dan eh, di atas 90% ya tingkat kelulusannya itu sudah banyak sekali yang lulus dengan skor di atas 90, teman-teman. Nah, untuk itu karena mungkin di kelas The Sky itu kalau kita lihat ya mungkin teman-teman di sini ada yang masih ragu-ragu ya, ngapain ikut kelas Bimbel The Sky? Toh ada di channel YouTube saya gitu kan. Nah, itu sebenarnya di YouTube itu tidak semua kami share ya, teman-teman. Jadi yang di YouTube itu hanya yang sifatnya umum. Kalau di kelas Bimbel PBJ ini di The Sky itu yang sifatnya lebih apa ya, lebih privasi ya, yang memang tidak boleh di-share di umum gitu. Teman-teman, itu sih bedanya antara kelas yang ada di channel YouTube saya ya, dan juga yang ada di kelas pembelajaran The Sky. Nah, kabar baiknya buat teman-teman di kelas ini, di kelas webinar ini, besok kami dari The Sky Training akan menyelenggarakan pelatihan ya Bimbel online kompetensi PBJP level 1 batch 2. Yang mana di batch sebelumnya, batch 1 itu sudah mempelajari Perpres terbaru, yaitu Perpres 46/2025. Dan di kelas sebelumnya yang batch 1 itu yang lulus itu udah banyak banget teman-teman. Dan sekarang udah ada bocoran soal yang terbaru ya, Bang, soal yang terbaru, sehingga di kelas batch 2 nanti kita akan menyiapkan tryout terbaru, yaitu tryout ke-15 gitu. Jadi di kelas sebelumnya itu sudah ada 14 TO yang mereka kerjakan. Kalau teman-teman nanti di kelas batch 2 ini akan ada 15 TO di situ. Dan eh, kelas batch 2, kalau mungkin di sini ada yang pernah mengikuti kelas-kelas sebelumnya, apalagi yang batch 1, perbedaan batch 2 dan batch 1 ini di batch 2 nanti kita akan melakukan bedah modul, teman-teman. Ada modul lama, ada modul terbaru. Yang mana komposisi soal ujian sekarang ini 80% dari modul lama dan 20% dari modul yang terbaru berdasarkan Perpres 46/2025. Nah, itu bedanya.
Sehingga kita akan membahas lebih detail ya. Kita akan bedah di modul itu mana kata-kata kunci yang ada. Karena soal ujian nanti itu kan open book ya. Tapi walaupun open book, kalau teman-teman nggak tahu yang mana nih kunci-kuncinya gitu, itu kan akan kesulitan juga pada saat ujian. Tapi kalau teman-teman udah dikasih clue ya, dikasih tahu ini di halaman ini sering keluar ya pada saat ujian. Sehingga teman-teman sebelum ujian itu bisa mempersiapkan, teman-teman print out modul yang ada, kemudian Anda kasih sticky note di kata-kata kunci yang di-share oleh pengajar di The Sky ini, teman-teman. Karena banyak peserta yang ujian itu membawa modul, tapi modulnya itu terlalu banyak sticky note-nya ya, akhirnya malah bikin dia pusing gitu, mau buka tapi kebanyakan terlalu penuh sticky note-nya, akhirnya bingung yang mana yang dibuka gitu. Padahal ada kunci-kunci rahasia gitu ya yang ada di dalam modul. Dan teman-teman di kelas ini mendapatkan diskon 50% untuk mengikuti kelas batch 2 besok. Dan promo ini hanya berlaku untuk pendaftaran hari ini saja ya, dan hanya untuk teman-teman di kelas webinar ini. Seperti itu. Nah, untuk webinar kita hari ini, karena saya mendapatkan waktu ya, durasi pembelajaran dari The Sky itu selama 2 jam pelajaran, atau sekitar 90 menit, tapi sepertinya sebentar kita akan membahas lebih lama ya gitu. Tidak hanya 90 menit, mungkin lebih teman-teman di sini karena awalnya saya hanya membagikan ya saya ketika membuat materi itu saya hanya membagikan strategi aja ya sesuai dengan judul webinar kita. Tapi saya merasa, aduh sayang sekali loh teman-teman di sini udah join, hanya mendapatkan strategi-strategi saja, sehingga di sini saya lengkapi dengan ringkasan materi ya, ringkasan materi yang terbaru gitu ya, yang terbaru berdasarkan Perpres 46 2025. Dan teman-teman di sini tentu saja akan mendapatkan mini TO ya. Ada mini TO sebanyak 20 soal berdasarkan Perpres terbaru yang mana itu merupakan gambaran dari soal ujian kompetensi yang saat ini. Gitu. Kalau di The Sky soal TO-nya itu kan 100 soal ya. Kalau di sini berupa mini TO dulu deh 20. Nanti kalau mau yang TO yang banyaknya gitu ya, yang beraneka ragam soal itu bisa gabung di kelas batch 2 tadi. Oke, kita mulai dari yang pertama, teman-teman, untuk pengantar ujian kompetensi PBJP level 1. Jadi tadi ada beberapa peserta yang baru akan ujian, ya, ujian kompetensi. Ini yang pertama kali. Mungkin di sini teman-teman perlu tahu bahwa ketika ada ujian, ya, kenapa ini kita perlu melakukan ujian gitu ya dalam PBJP level 1? Ketika mau kelola PBJ itu kenapa harus punya sertifikat PBJP minimal yang level 1 ini? Nah, tentu saja itu sudah diatur ya di dalam peraturan-peraturan yang ada. Kalau di LKPP itu ada banyak sekali ya peraturan turunan ya dari Perpres 16 2018 beserta perubahan-perubahannya. Salah satunya adalah Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang SDM PBJ, yang mana di dalam Perlem ini di situ mengatur tentang syarat ya, syarat seseorang yang ditunjuk gitu, yang bisa melakukan proses pengadaan barang jasa pemerintah ini, apakah dia menjadi PPK, menjadi POKMIL ya, menjadi pejabat pengadaan dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian tujuan kenapa ya? Ya, kenapa harus ujian gitu kan? Nah, kenapa harus punya sertifikat level 1 gitu? Nah, tentu saja supaya untuk memastikan SDM pengadaan ini memahami proses pengadaan sesuai peraturan. Karena banyak yang bilang, saya sudah paham aturan pengadaan gitu. Saya sudah lama diminta membantu PPK dalam proses PBJ gitu. Apalagi teman-teman yang di Dinas PUPR, teman-teman yang di Dinas Pendidikan, di sana itu kan banyak sekali paket-paket pekerjaan ya, paket-paket pengadaan di sana. Banyak sekali dari kita diminta untuk membantu para PPK, membantu PAKPA dan lain sebagainya. Sehingga kita merasa bahwa kita udah punya kemampuan di situ, kita udah bisa kok selama ini mengelola PBJ gitu. Tapi faktanya pada saat ujian
Justru mereka yang sudah punya pengalaman itu malah tidak lulus, teman-teman. Kenapa tidak lulus? Karena mereka menjawab soal ujian itu berdasarkan apa yang mereka lakukan di lapangan. Mereka menjawab berdasarkan kebiasaan mereka. Padahal kita harus menjawab berdasarkan peraturan. Artinya yang mereka lakukan di lapangan itu sebagian besar sudah tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Gitu kan? Nah, makanya nih harus ada standarisasi di sini. Harus teman-teman mengikuti ujian ini untuk mendapatkan pengakuan dari negara, gitu ya, bahwa Anda layak untuk mengelola PBC. Kemudian cakupan materi, tentu saja untuk ujian PBJP level 1 itu, dari LKPP itu ada modul kompetensi, teman-teman. Yang mana sekarang sudah ada modul kompetensi terbaru ya, tapi sifatnya itu masih berupa suplemen ya, masih suplemen materi gitu. Suplemen materi terbaru ini berdasarkan Perpres 46 2025 merupakan modul pendamping dari modul yang lama. Sehingga pada saat ujian nanti teman-teman bawa dua modul, modul lama juga modul terbaru gitu. Nah, hati-hati nih, ada dua modul seperti ini dari LKPP belum menyempurnakan kedua modul ini, teman-teman. Sehingga kalau mau open book, teman-teman buka modul yang lama, padahal yang ada di modul lama itu ternyata sudah dirubah dalam Perpres 46 2025. Akhirnya teman-teman salah menjawab. Harusnya buka suplemen gitu kan? Nah, ini yang jadi PR kita. Artinya sebelum teman-teman ujian, teman-teman tentu saja harus baca dulu ya, harus tuntas membaca kedua modul ini sehingga teman-teman bisa mengetahui apa perbedaannya. Apa poin-poin terbaru gitu ya, hal-hal terbaru yang diatur dalam Perpres 46 2025. Sebentar juga akan saya share ke teman-teman seperti apa pengaturan-pengaturan baru itu, teman-teman. Nah, untuk format ujian kompetensi PBJP level 1, sifatnya itu ujian nanti itu CBT ya, teman-teman, berbasis komputer di lokasi ujian selama ini di Labcom LKPP. Kalau teman-teman ujian di Labcom LKPP di Jakarta, di Kuningan itu gratis ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman di daerah, biasanya ujian itu diselenggarakan oleh LPPBJ gitu. Jadi lembaga pelatihan pengadaan yang tersertifikasi di LKPP. Ada yang swasta, ada juga yang pemerintah punya gitu. Kalau yang pemerintah berarti BPSDM, teman-teman. Kalau yang swasta itu ada ya lembaga-lembaga seperti IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, ada juga LPKN ya, dan lain sebagainya. Dan durasi pengerjaan ujian itu selama 120 menit untuk 100 soal. Itu. Artinya, satu soal itu harus bisa teman-teman kerjakan dalam waktu maksimal 1,2 menit gitu. Nah, itu udah baca soal, sudah berpikir ya, dan juga menganalisa gitu ya, menganalisa, menjawab. Dan teman-teman itu ketika teman-teman klik, ini kan online ya, jadi biasanya loadingnya lama tuh. Kalau di Labcom LKPP itu cepat ya, teman-teman. Tapi kalau di luar, di LPPBJ, apalagi di daerah itu biasanya dia lambat loading gitu, teman-teman, jaringannya. Sehingga ini memakan waktu lagi ya lebih lama. Nah, ini yang harus teman-teman persiapkan dari sekarang. Artinya, sebaiknya teman-teman dari sekarang ketika berlatih soal, itu teman-teman pasang waktu ya, maksimal 1 menit. Jangan pakai waktu yang 1,2 menit tadi. Jadi berlatih supaya bisa menyelesaikan soal dalam waktu 1 menit. Gitu. Untuk setiap soal yang benar bernilai 1 poin. Kalau salah tidak ada pengurangan di situ, teman-teman. Dan passing grade-nya ini sebenarnya cukup rendah ya, 65% gitu untuk dinyatakan lulus. Tapi kok masih banyak ya yang gagal lulus gitu. Artinya lumayan sulit dong ya, soal ujiannya gitu, teman-teman. Dan untuk soal pilihan ganda ya, kalau dulu itu ada soal benar salah, kalau sekarang udah nggak ada, semua 100 soal ini sama, soal pilihan ganda semua, teman-teman.
Dan hampir semua soal itu adalah soal studi kasus. Jadi tadi ya bocorannya soal semua soalnya bercerita gitu. Artinya hampir semua soal itu adalah soal studi kasus. Tapi bank soal di LKPP itu teman-teman ada banyak banget gitu ya. Ada ribuan bahkan puluhan ribu bank soal ujian PBJP level 1 ini di LKPP gitu. Sehingga ada yang kebagian bank soal sulit yang tadi yang semuanya bercerita, ada juga yang kebagian soal yang lumayan mudah gitu. Kenapa ada soal sulit? Kenapa ada soal yang mudah? Karena penyusun soal ini nggak mungkin cuma satu orang menyusun puluhan ribu bank soal gitu kan. Jadi tim penyusun soal ini ada banyak banget juga teman-teman gitu. Jadi ada mungkin yang kompetensinya gitu, yang mungkin sarjana, misalnya dia sarjana teknik, dia bekerja di Kementerian PUPR, pasti dia ketika menyusun soal ujian itu kebanyakan soal-soal studi kasus, ya, kasus-kasus pekerjaan konstruksi gitu teman-teman. Kalau yang lain mungkin yang di Kementerian Pendidikan, dia banyak menyusun soal-soal soal bola seperti itu, ya. Nah, itu gambaran awal terkait format ujian kompetensi PBJP yang level 1 ini. Nah, strategi umum untuk mempersiapkan ujian. Yang pertama, tentu saja teman-teman perlu pelajari kisi-kisi dan modul level 1. Itu wajib ya, teman-teman. Yang mana modulnya itu mungkin sudah teman-teman udah pegang ya semua. Kalau kisi-kisi, yang mana sekarang itu modul suplemen modul untuk yang terbaru, materi pengantar PBJP itu dia jadi modul kedua, teman-teman. Jadi, dari modul pengantar PBJP ini, rata-rata, ini kalau kalau komposisi soal yang versi LKPP ya, yang dulu pernah dibagikan, teman-teman. Itu dari soal pengantar, dari materi pengantar PBJP, di situ teman-teman, untuk definisi itu sering keluar gitu. Biasanya kalau selama ini selalu keluar di nomor 1 ya, teman-teman. Tapi beberapa yang terakhir ini, beberapa kali dia biasanya disisip di nomor 5 gitu. Nomor 5 atau nomor 3. Jadi jangan kaget besok pada saat ujian teman-teman ketika ketemu soal, oh ternyata soalnya pertama bukan definisi gitu ya. Nah, padahal dia ada, selalu ada ini yang definisi PBJP. Ingat untuk definisi PBJP ini sudah ada perubahan ya, teman-teman, berdasarkan Perpres terbaru gitu. Sehingga wajib teman-teman pelajari gitu. Kalau mau dihafal sebenarnya nggak perlu sih karena open book. Tapi kalau open book hanya untuk melihat definisi dari PBJP itu kan sayang banget ya teman-teman. Habis waktu Anda hanya untuk mencari di modul mana tuh definisi dari PBJP. Jadi sebaiknya sih teman-teman hafal ya. Tapi yang dihafalkan itu hanya kata kunci saja. Sebentar ya, kita akan lihat apa saja kata-kata kunci itu teman-teman gitu. Jadi jangan lupa ini dicatat untuk definisi PBJP. Tidak ada salahnya teman-teman kasih sticky note nanti kalau Anda sudah print out modul, teman-teman kasih sticky note di situ. Siapa tahu teman-teman lupa gitu kan, lupa hafalan kata kunci tadi. Teman-teman bisa open book gitu. Tapi sebisa mungkin jangan dulu open book pada saat ujian. Jangan dulu teman-teman. Jawab dulu sesuai kemampuan Anda. Nanti udah selesai 100 nomor, sisa waktu baru teman-teman gunakan untuk mengecek kembali, ya, mengoreksi kembali jawaban dengan cara open book, gitu teman-teman. Nah, yang kedua, untuk ruang lingkup PBJP. Ruang lingkup PBJP ini juga selalu keluar satu soal di situ. Sehingga harus tahu ya, ruang lingkup PBJ itu seperti apa, teman-teman. Nah, tujuan dan kebijakan ini sebenarnya yang lumayan sulit ya kalau menurut saya di modul pengantar PBJP, yaitu tujuan dan kebijakan. Karena tujuan dan kebijakan ini soal UKOM-nya bukan soal pemahaman, teman-teman. Mungkin kita tahu tujuan PBJP itu apa saja, ada value for money dan lain sebagainya. Kebijakan PBJ itu ada meningkatkan kualitas perencanaan dan lain sebagainya. Tapi soal UKOM yang sering kali keluar ini udah beda banget sama yang tingkat dasar kemarin. Yang mana untuk tujuan kebijakan, soal yang keluar itu adalah soal implementasi, teman-teman. Soal studi kasus. Jadi,
ada kasus di soal dan teman-teman diminta untuk menjawab. Ini merupakan implementasi dari tujuan atau kebijakan yang mana gitu. Misalnya, kebijakan meningkatkan perencanaan PBJ. Di soal ujian itu dia akan kasih kasus, ada cerita di situ bahwa PPK ketika melakukan penyusunan dokumen perencanaan, dia berkoordinasi dengan pengelola pengadaan barang jasa. Ini merupakan bentuk implementasi dari kebijakan PBJ yang mana gitu. Nah, jawabannya adalah yang pertama ya, meningkatkan perencanaan PBJ gitu. Karena untuk meningkatkan perencanaan PBJ, kita sebagai PPK kita perlu berkoordinasi, kita bertanya ke pengelola PBJ, ya, ini apakah sudah betul spesifikasi teknis yang saya susun, atau bisa koordinasi ke APIP, ya, ke Probity Audit, gitu ya, tim Probity Audit yang ada di inspektorat. Nah, itu adalah bentuk-bentuk implementasi. Tapi tenang, sebentar saya akan kasih tahu ya, saya akan spill ke teman-teman seperti apa contoh-contoh soal implementasi itu. Jadi itu sekitar 2 soal tujuan, ya, kebijakan juga ada 2 soal. Kemudian prinsip PBJ ini juga sama dengan yang tujuan kebijakan ya. Jadi bukan hanya ditanyakan prinsip PBJ itu apa saja, EETTBAA. Tapi ada soal kasus dan teman-teman diminta untuk mengidentifikasi. Kasus yang ada ini merupakan penerapan prinsip PBJ yang mana. Itu adalah soal-soal implementasi, teman-teman. Dan ada soal terkait etika, ya, etika. Kalau soal etika ini cenderung sama ya dengan yang sebelumnya, yaitu etika kebanyakan yang ditanyakan ada yang pertentangan kepentingan, teman-teman yang konflik of interest, di situ sih yang paling sering keluar. Jadi teman-teman bisa memahami ya materi yang terkait etika itu, teman-teman bisa di modul itu teman-teman bisa highlight ya teman-teman stabilo gitu. Stabilo kuning yang pertentangan kepentingan. Itu ada antara ketika Pokja tidak boleh menjadi PPK di paket yang sama ya, ada anggota pengurus koperasi dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian aspek hukum PBJP ini sering keluar gitu. Aspek hukum ini kalau selama ini ya yang keluar itu di aspek hukum perdata, teman-teman. Ada kasus, di kasus itu diceritakan ini terjadi sengketa kontrak gitu ya. Nah, ini masuk dalam aspek hukum yang mana? Tapi pernah juga keluar aspek hukum yang persaingan usaha gitu. Itu pernah juga, teman-teman. Kalau yang pidana selama ini sih saya belum mendengar ya soal yang terkait pidana, tapi kita tidak tahu ya Bang soal ini seperti apa karena ada puluhan ribu tadi dan tim penyusunnya itu nggak mungkin bocorin ke kita gitu kan. Nah, jadi teman-teman sebaiknya pelajari, pahami ya seperti apa aspek hukum dalam PBJP ini. Kemudian untuk pelaku PBJ ini kebanyakan di tugas dan kewenangan ya, itu yang akan ditanyakan. Kemudian peran usaha kecil, PPDN, dan juga pengadaan berkelanjutan ada 1 soal biasanya, seringkali di UMKM ya, atau di PPDN-nya, atau di implementasi dari aspek pengadaan berkelanjutan gitu. Jadi ada soal kasus, kemudian Anda akan ditanyakan ini eh, merupakan penerapan dari pengadaan berkelanjutan pada aspek yang mana gitu. Nah, itu teman-teman. Ini udah banyak bocoran ya di awal. Selanjutnya PBJP secara elektronik biasanya ada 1 soal di situ. SDM dan kelembagaan juga biasanya 1 soal ya. Soal kalau dibilang soal pemahaman juga bukan sih teman-teman ya. Soalnya itu bercerita, tapi Anda akan ditanyakan ini merupakan tugas gitu ya, tugas dari eh, SDM PBJ yang mana gitu ya gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian pengawasan, pengaduan sanksi, dan pelayanan hukum dalam PBJP biasanya 1 soal, teman-teman. Nah, dari modul perencanaan itu kurang lebih ada 20 soal ya. Ini uraiannya, teman-teman bisa pelajari nanti. Kemudian dari modul pemilihan ini sebenarnya komposisi soal ujiannya paling banyak ya, teman-teman. Di setiap bank soal selalu modul pemilihan ini yang paling banyak ditanyakan.
Tapi di beberapa bank soal itu banyak yang perencanaan, teman-teman. Terutama yang HPS sama yang spesifikasi teknis. Itu. Kemudian yang pengelolaan kontrak juga ya, di kontrak kritis itu sering ditanyakan di soal ujian, sehingga teman-teman perlu pahami itu. Dan untuk swakelola ini tidak banyak komposisi soal ujiannya, tapi menurut saya ya, untuk soal swakelola ini lumayan sebenarnya lumayan sulit ya, teman-teman, karena dia soal cerita dan lumayan panjang. Kita diminta untuk mengidentifikasi di kasus swakelola ini siapa yang menjadi tim penyelenggaranya. Biasanya seperti itu, ya. Nah, ini juga perlu teman-teman pelajari walaupun komposisi soalnya tidak terlalu banyak gitu. Dan untuk SCM biasanya 3 sampai 5 soal. Kalau SCM ini udah jelas ya soal-soalnya seperti apa, itu ada di setiap video saya di YouTube. Saya selalu menerangkan itu teman-teman. Dan sekarang SCM itu kebanyakan soal ujiannya juga udah kasus ya, tapi kasus-kasus yang pendek, yang mudah untuk dianalisa gitu. Kemudian ada gabungan soal ya untuk materi teknis, materi perencanaan, materi pemilihan, eh, materi kontrak ya sampai dengan materi swakelola sebenarnya. Sebenarnya ini sampai 6 ya, sampai swakelola itu ada tabel resiko dan juga bahan data itu biasanya hanya sekitar 2 sampai 3 soal di situ. Nah, sehingga strategi untuk mempersiapkan ujian, tentu saja teman-teman selain harus tuntas baca modul dan juga suplemen tadi, teman-teman itu perlu banyak berlatih ya, try out gitu. Dan evaluasi hasilnya. Jadi ini sesuai dengan rumus 12 PBJ yang tadi saya bagikan linknya teman-teman ya. Itu ada caranya. Ketika mengerjakan TO, setelahnya itu teman-teman evaluasi. Ada yang namanya TES ya, tryout, kemudian eh, kita evaluasi gitu ya. Kemudian kita sandingkan hasil yang kita evaluasi tadi, kita masih lemah di mana. Karena kebanyakan peserta pelatihan itu dia terlalu dia mungkin suka di satu materi, akhirnya materi itu terus yang dia pelajari, teman-teman. Dia nggak suka di materi pemilihan, akhirnya materi pemilihan selalu dia skip. Padahal komposisi soal ujian itu kan campur ya, nggak hanya ujian tentang pengantar PBJ, nggak seperti itu. Sehingga kita harus pelajari semua modul kompetensi yang ada. Dan teman-teman tentu saja perlu banyak diskusi ya, diskusi dan sharing. Kalau di The Sky itu kita punya grup ya, teman-teman di setiap kelas itu selalu ada grup untuk sharing. Teman-teman di situ banyak yang sharing ya pengalamannya ujian, apalagi di kemarin kita dari The Sky itu buka kelas rekaman. Kelas rekaman itu ada grupnya di Telegram sehingga ada riwayat chat ya. Jadi ada history chat sebelumnya dan di kelas rekaman itu banyak banget yang lulus, hampir semua yang udah join di sana lulus. Teman-teman, mereka sharing tuh pengalaman ujian mereka di dalam grup itu. Dan itu walaupun kalian baru join, bisa baca ya histori sebelumnya. Kalau di Telegram seperti itu kan, beda sama WA. Kalau di WhatsApp itu kita nggak tahu chat yang sebelumnya gitu. Nah itu kalau teman-teman mau join di kelas rekaman juga boleh, karena di sana juga sangat aktif ya diskusi yang dilakukan oleh member-member di sana gitu. Dan tentu saja untuk ujian kondisi itu harus fit ya. Jadi sebaiknya di H-1 itu sebaiknya teman-teman istirahat, nggak usah lagi drilling soal gitu ya. Tapi kembali ke karakter dari teman-teman masing-masing gitu ya. Kalau saya orangnya walaupun udah besok mau ujian, itu saya belum tenang hidup saya kalau saya belum belajar, teman-teman. Tapi ada yang lain ya itu nggak bisa. Kalau mau ujian besok itu harus istirahat gitu. Jadi kembali lagi ke teman-teman ya, metode belajar Anda seperti apa gitu. Sesuai kenyamanan masing-masing. Nah, untuk strategi dan trik rahasia lulus ujian, sebenarnya di sini yang pertama teman-teman perlu mengenali pola soal gitu. Karena soal yang di MOOC itu kebanyakan soal pemahaman, teman-teman. Ada soal seperti itu keluar pada saat ujian, tapi itu hanya kecil ya, teman-teman. Ada beberapa bank soal seperti itu, tapi hanya kecil kemungkinan. Apalagi tadi bocorannya bank soal terbaru sekarang semua soalnya bercerita gitu. Sehingga teman-teman jangan terlalu nyaman mengerjakan soal-soal mudah seperti itu.
ya. Jadi teman-teman harus kenali pola soal. Pola soal yang sekarang itu soal studi kasus, teman-teman. Dan identifikasi topik favorit itu. Ada topik favorit tuh yang para tim penyusun itu paling seneng ya tampilkan di soal ujian, yaitu yang membahas tentang UMKM, tentang SNI, tentang e-katalog. Apalagi sekarang e-katalog ya yang versi 6 itu kan lagi rame ya. Nah, itu sering kali tuh keluar di soal ujian. Terkait perpres terbaru ataupun yang ada di Perlem ya. Jadi soal ujian itu sebenarnya bukan hanya apa yang ada di dalam Perpres 46 2025, tapi yang ada di Perlem juga sering keluar, teman-teman. Sehingga belajarnya ini harus maksimal, harus masif, teman-teman. Jadi jangan hanya merasa, oh saya sudah belajar materi gitu ya. Saya udah belajar isi perpres gitu. Oh, aman besok ujian. Ada yang seperti itu. Makanya di banyak ya teman-teman yang lulus, mereka bilang, saya hanya menonton channel YouTube Budila lulus. Nah, iya, berarti itu rezeki mereka. Mereka ketemu bang soal mudah gitu ya. Jadi kalau mau ujian itu berdoa supaya ketemu bang soal mudah, teman-teman. Tapi tidak sedikit dari peserta ujian mereka nggak ketemu gitu. Makanya ketika mereka ikut pembelajaran di channel YouTube saya, mereka masih penasaran, akhirnya join ke kelas The Sky gitu. Kok saya udah nonton tapi saya nggak lulus gitu ya? Karena tadi itu bang soal itu ada banyak banget ya. Kita nggak tahu teman-teman nanti ketemu ya kebagian bang soal yang mana gitu. Semoga dapat bang soal mudah ya. Seperti itu. Nah ini topik-topik favorit. Kemudian di dalam modul kompetensi itu ada beberapa larangan ya, misalnya larangan pemaketan. Nah, itu tuh sering keluar di soal ujian, teman-teman. Gitu, ya. Jadi, kalau teman-teman misalnya udah join di kelas The Sky, itu kan soal TO-nya banyak ya, ada ratusan gitu. Karena satu TO itu sekitar 80 sampai 100 soal. Jadi, teman-teman cari soal yang berulang gitu. Ada di TO 1, kemudian dia ada lagi di TO 2 dengan kalimat yang berbeda, dengan narasi yang berbeda. Nah, itu tuh sebenarnya bocoran gitu ya. Bocoran dari bukan bocoran sih karena nggak boleh membocorkan soal gitu kan. Nah, jadi itu prediksi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di misalnya teman-teman sini sudah ada yang join the sky ya, kemudian teman-teman lihat di TO 1, TO 3, Ibu, kenapa soal ini keluar lagi gitu? Padahal narasinya berbeda ya. Nah, sebenarnya itu udah clue ya buat teman-teman pahami. Jangan hanya sekedar mengerjakan soal, tapi dari soal TO yang ada di The Sky itu, teman-teman cari tuh di modul. Teman-teman buka modul, cari di bagian mana yang ada jawaban dari soal itu. Teman-teman langsung kasih sticky note. Teman-teman kasih highlight di situ. Karena itu yang tadi gitu ya, bukan bocoran soal, tapi yang tadi gitu prediksi soal ya. Kemungkinan besar besok keluar pada saat ujian seperti itu teman-teman. Kemudian belajar dari contoh soal yang ada ya. Jadi telusuri bang soal tadi, kemudian kalau teman-teman ketemu soal yang seperti itu ya, yang sering muncul, nah itu bisa teman-teman diskusikan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Kalau di Deska itu ada grupnya, bisa diskusi dengan member-member yang lain gitu. Nah, tapi saya sering ketemu peserta ya ketika menemukan soal yang sama dengan narasi yang beda, dia bilang, Ibu ini sudah ada di TO sebelumnya gitu. Saya kan nggak mungkin bilang, "Oh, iya itu sebenarnya prediksi gitu kan, gitu. Padahal itu clue teman-teman. Ya, nah di sini baru saya kasih tahu rahasia itu teman-teman. Kemudian kata kunci di soal, ya. Jadi kata kunci di soal itu perhatikan terminologi khas PBJ. Misalnya e-purchasing, harus paham dulu e-purchasing itu apa. SPSE itu bedanya apa sama LPSE. Kemudian RUP dan sirup itu bedanya apa. Nah, itu harus pahami, teman-teman. KAK sama spektek itu bedanya apa gitu. Untuk soal ya, soal itu pahami konsep, bukan sekedar hafalan. Boleh menghafal teman-teman, tapi itu tidak efektif gitu. Ya, karena itu tadi soal ujiannya itu kebanyakan ya soal studi kasus. Jadi, ketika teman-teman udah pahami konsep, teman-teman pahami alur proses PBJ itu seperti apa, dari situ teman-teman belajar untuk
menganalisa gitu. Nah, ini yang dibutuhkan sebenarnya teman-teman. Dalam ujian PBJ ini sebenarnya kita perlu mengasah logika kita, teman-teman. Karena kebanyakan soal itu perlu dianalisa. Walaupun clue-nya dari LKPP untuk ujian kompetensi level 1 itu indikator soal itu mengidentifikasi ya, ada soal memahami ada tapi hanya kecil kemungkinan. Kebanyakan soal mengidentifikasi ataupun menjelaskan, tapi kebanyakan soal ujian itu menganalisa, teman-teman. Nah, setiap orang ini daya nalarnya kan beda ya, gitu. Ada yang mahir berlogika, ada yang agak sulit untuk menganalisa, teman-teman. Tapi kabar baiknya, daya nalar itu sebenarnya bisa dilatih ya, dengan cara sering mengerjakan soal-soal kasus, ya, soal-soal studi kasus, teman-teman belajar di situ. Nah, kalau nggak paham, misalnya kita di kelas Deska itu kan teman-teman bisa bertanya ya, Ibu kenapa jawabannya seperti ini? Gitu. Apalagi kalau kelas Zoom. Kelas Zoom itu kan enak ya, kita bisa diskusi. Ini saya nggak paham, ini saya udah tahu jawabannya yang ini, tapi saya nggak paham. Kok bisa dapat yang ini? Gitu. Nah, sehingga kita akan berlatih ya untuk menganalisa soal. Seperti itu, teman-teman. Kemudian trik yang kedua, eliminasi jawaban. Nah, untuk eliminasi jawaban ini sebenarnya teman-teman ini sangat membantu ya pada saat ujian. Kalau teman-teman di kelas The Sky itu kalau kalau di rekaman sepertinya di YouTube ya, di channel YouTube saya sebenarnya sepertinya saya belum share yang ini karena itu biasanya ada di kelas The Sky ya. Trik ini untuk trik eliminasi jawaban teman-teman yang mana di soal ujian itu sebenarnya untuk mempercepat kita bisa mengeliminasi jawaban ya ini. Jadi soal ujian kompetensi PBJP level 1, kalau untuk soal identifikasi, ada soal identifikasi yang data, teman-teman. Soal identifikasi data itu lumayan panjang. Di dalamnya itu ada data, misalnya di bawah ini contoh sederhana ya, tapi soal ujiannya lebih sulit dari ini. Misalnya di bawah ini merupakan metode-metode pemilihan gitu dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian yang satu e-purchasing, yang dua penunjukan langsung, yang tiga misalnya pengadaan langsung, dan lain sebagainya. Dia ditanyakan nih di bawah, yang dilakukan oleh pejabat pengadaan itu, atau yang dilakukan oleh pejabat iya, yang dilakukan oleh pejabat pengadaan itu yang mana gitu. Kita akan memilih kan yang nomor satu, nomor sekian gitu ya, nomor dua atau nomor berapa gitu. Misalnya ada penunjukan langsung kan dilakukan oleh pejabat pengadaan juga. Kalau anggarannya sampai dengan 200 juta untuk barang jasa lainnya, jasa konsultansi sampai dengan 100 juta. Dan untuk konstruksi itu sekarang sudah dinaikkan ke 400 juta di situ teman-teman. Nah, tapi di 4 opsi jawaban itu kan lumayan panjang ya. Itu ada nomor satu, nomor tiga, nomor berapa gitu. Nah, sebenarnya trik menjawabnya, teman-teman cari dulu di data itu mana yang salah gitu. Mana yang salah atau di opsi jawaban itu mana yang hanya satu gitu. Hanya satu angka. Misalnya nih, di opsi satu ada angka satu, angka dua, angka tiga. Opsi dua ada lagi angka satu. Opsi tiga ada lagi angka satu. Opsi empat ada lagi angka satu. Yang nggak usah dibedah ya, yang angka satunya. Teman-teman cari saja misalnya angka 4 hanya ada di opsi D. Nah, itu opsi D yang angka 4 itu karena hanya satu, teman-teman lihat tuh di data pada soal tadi itu betul atau salah gitu. Kalau salah langsung teman-teman coret jawabannya. Karena kebanyakan kalau yang di ABCD-nya itu ada semua, ya, ada semua pilihan itu, biasanya itu betul, teman-teman. Gitu ya. Nah, jika ragu, hilangkan pilihan yang jelas salah yang tadi, ya, teman-teman tidak sesuai dengan istilah atau tidak sesuai dengan ketentuan umum dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian hindari terpaku pada satu kata sulit. Ini kita sering kali nih kalau ujian ada kata yang sulit itu kita terlalu lama berpikir di situ. Ini apa yang maksudnya gitu. Jadi kalau ada soal yang emang sulit sekali ya udah tinggalkan aja teman-teman. Tapi kalau di dalam satu soal kemudian ada satu opsi, di dalam opsi itu ada rangkaian kata ya, ada kalimat yang bikin kita
sulit untuk menganalisa. Ya udah kita lihat saja opsi-opsi yang lain gitu. Jangan hanya terfokus di satu opsi tadi. Kalau nggak ketemu jawabannya ya udah tinggalin aja. Kita lanjut ke soal yang lain gitu. Jangan habiskan waktu Anda hanya di soal yang dirasa sulit tadi itu. Karena ingat, waktu maksimal untuk mengerjakan tiap soal itu hanya bisa 1,2 menit. Jadi kalau udah 1 menit nggak ketemu jawabannya ya udah tinggalin aja teman-teman. Masih ada soal lain ya yang bisa kita jawab gitu. Nah, di soal ujian ya, yang tadi soal-soal bercerita itu sekitar 30% ya. Ya, mungkin sekitar 30%, 20-30% soal UKOM PBJP level 1 itu kebanyakan pakai kata bukan atau kecuali. Nah, ini yang sering menjebak teman-teman. Jadi kita udah baca ya, baca cepat gitu. Kita baca tapi kita terkecoh dengan kata bukan atau kecuali. Ini banyak sekali peserta ujian yang terkecoh di kata bukan atau kecuali. Dia udah baca nih, tapi dia nggak enggak di kata bukan atau kecuali itu, teman-teman. Nah, ini juga ya hati-hati gitu. Banyak Benar. jebakan di dalam soal ujian. Sehingga kalau di kelas Deska itu saya udah kasih triknya ya untuk soal yang bukan atau kecuali. Maka kita cari dulu jawaban yang betul. Jadi di opsi jawaban itu cari dulu yang betul, kemudian kita eliminasi. Triknya seperti itu. Kalau kita eliminasi yang betul, nanti kita akan ketemu yang kecuali tadi. Seperti itu. Kemudian perhatikan perbedaan halus. Misalnya satu opsi sebut PAKPA gitu ya. Nah, itu tepat, sementara opsi serupa salah karena pejabatnya salah. Nah, ini juga hati-hati ya, teman-teman. Ini pernah saya ketemu di eh, soal ya, di prediksi soal gitu, di MOC saya pernah ketemu dan katanya teman-teman itu ada di soal ujian itu terkait konsolidasi. Kemudian di konsolidasi itu, kalau saya tidak salah ingat, di tahap perencanaan. Di tahap perencanaan itu ada pilihannya yang PAKPA, ada pula pilihannya yang PPK gitu. Sehingga bingung ya, ini semuanya betul gitu ya. Jadi hati-hati. Biasanya ada kata-kata gitu ya. Ada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya perlu teman-teman analisa gitu ya, harus dianalisa lagi. Walaupun keduanya betul, PAKPA dan PPK itu betul melakukan konsolidasi di tahap perencanaan, tapi siapa yang paling tepat? Seperti itu, teman-teman. Ada tuh soal seperti itu. Yang opsi jawabannya itu hampir semuanya betul, tapi dicari mana yang paling tepat gitu. Dan em, untuk trik berikutnya yaitu trik baca cepat ya. Kalau di rumus 12 ini sudah ada, teman-teman, trik baca cepat itu seperti apa? Jadi baca cepat ini bukan dengan membaca secara cepat gitu. Tapi teman-teman cukup baca kata-kata kunci saja ya. Jadi untuk soal berbasis kutipan, regulasi, baca poin utama per paragraf ya. Biasanya ada tuh soal yang panjang, yang ada data seperti tadi, itu itu baca di kata kunci. Biasanya kata kuncinya ada di pertanyaan teman-teman yang paling bawah gitu. Fokus ke angka, pasal atau istilah khusus yang ditanyakan. Ini kalau yang sifatnya umum ya, teman-teman. Tapi kalau di soal UKOM, kebanyakan dia dia nggak banyak paragrafnya sih. Biasanya hanya satu. Kecuali soal soal kelola. Soal kelola itu lumayan panjang ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman lakukan baca cepat ini. Kalau baca cepat, kalau ada soal itu pasti selalu ditulis PPK A, ya pejabat pembuat komitmen A. Nah, nggak usah baca pejabat pembuat komitmen kan, cukup baca PPK aja. Kemudian dituliskan di kementerian bla bla bla, yang nggak usah dibaca bla bla blanya itu apa, karena itu nggak penting teman-teman. Cukup baca PPK aja gitu, PPK melakukan apa gitu. Atau PPK Kementerian X gitu, itu boleh juga. Ini harus berlatih ya dari sekarang di soal-soal teman-teman latih untuk bisa melakukan skimming ini ya, baca cepat gitu. Nah, ini ya, yang kedua ini gunakan skimming pada penggalan teks panjang seperti yang tadi, teman-teman. Hindari membaca kata per kata di teks yang panjang, gitu. Cukup pahami konteks umum, dokumen baru, jabarkan detailnya. Tulis ringkasan singkat di kertas cetak soal. Ini kalau teman-teman berlatih ya. Jadi kalau drilling soal, teman-teman bisa sambil mencatat kata-kata kunci yang ada pada soal itu. Seperti itu.
Manajemen waktu ujian juga sangat penting sekali ya, teman-teman. Jadi tadi triknya, walaupun udah tahu 1,2 menit per soal, tapi sebaiknya jangan, teman-teman. Usahakan bisa kerjakan tiap soal ya pada saat latihan, pada saat drilling soal itu, usahakan bisa kerjakan kurang dari 1 menit, gitu. Kerjakan soal mudah yang lebih dulu, yang tadi ya. Kalau ada soal sulit ya udah tinggalin aja. Sisakan 10 menit terakhir ya untuk review yang tadi saya sampaikan. Makanya kita ketika ujian jangan dulu open book, kerjakan sesuai kemampuan, nanti terakhir baru kita lakukan review dengan open book, teman-teman. Dan yang paling sulit dilakukan ini ya, teman-teman, untuk bisa tenang di situ pada saat ujian. Apalagi kalau menit-menit terakhir, biasanya di 10 menit terakhir tuh udah banyak yang selesai, udah mulai ribut ruangan ujian. Nah, kita udah mulai panik tuh di situ. Saya waktu ujian kedua, teman-teman, saya orang yang terakhir klik selesai gitu. Saya nggak klik selesai, dia selesai sendiri karena habis waktu gitu kan. Jadi semua teman-teman di ruangan ujian ujian itu, peserta ujian, itu semuanya ngumpul di belakang saya. Saya juga nggak paham kenapa mereka ngumpul, karena penasaran atau gimana. Karena waktu itu kita yang lulus hanya 3 orang ya, teman-teman. Jadi 2 orang udah lulus, kemudian yang lain itu penasaran ya sama hasil saya, itu semua ngumpul di belakang gitu. Nah, saya sambil tutup mata, ternyata lulus waktu ujian kedua gitu. Karena udah tahu triknya yang tadi itu, teman-teman ya. Jadi ketika udah ada yang eh, selesai, itu kan biasanya kalau dia lulus, dia udah dipanggil ke depan pengawas ya, diminta untuk tanda tangan berita acara gitu. Nah, itu mulai ribut tuh di kelas. Jadi usahakan teman-teman tetap tenang, ya, tarik napas, ya, inhale, exhale, teman-teman gerakin kaki gitu ya, gosok-gosok tangannya biar panas gitu ya, biar hangat gitu. Nah itu teman-teman, eh, cari ya cara supaya teman-teman nggak fokus ke hal-hal yang mengganggu tadi itu. Gitu. Jadi sambil membaca soal, ini teman-teman bisa sambil tangannya dikasih gini gitu ya, biar nggak panik. Karena kalau udah mulai panik, badan kita kan mulai dingin gitu kan. Nah kalau udah mulai dingin tuh, itu bisa menjalar ke seluruh tubuh gitu. Jadi kita ingetin aja teman-teman gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, triknya. Dan ini bocorannya, teman-teman, saya kasih tahu di sini. Ini tambahan bahwa penyusun soal LKPP, dia kalau nyusun soal ya itu dia sering ngambil dari yang gini, teman-teman. Kayak gini. Jadi di dalam modul ada gambar, ada tabel, itu yang sering muncul di soal ujian. Ya, nah ini triknya. Ini saya kasih tahu sini. Jadi teman-teman wajib baca modul, fokus ke setiap gambar, ya, tabel yang ada di situ. Itu ini tabel seperti ini. Nah, ini kalau di modul kita ya di Deska itu udah saya kasih kuning-kuning ya buat tanda ini soal yang pernah keluar gitu pada saat ujian. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman jadi ada tabel, ada gambar, hati-hati di situ. Penyusun soal kalau di LKPP itu sering kali dia nyusun soal dari gambar dan tabel yang ada di setiap modul kompetensi PBJP, teman-teman. Gitu. Nah, untuk ringkasan materi, ya, ringkasan materi pokok sesuai kompetensi ya. Jadi yang harus teman-teman kuasai di sini, pertama, prinsip dasar PBJ. Jadi prinsip dasar efektif, efisien ya, EETTBAA, itu harus teman-teman tahu pengertiannya bagaimana, bentuk implementasinya bagaimana. Setiap tahap pengadaan itu harus teman-teman tahu. Tahap perencanaan itu apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, bahkan bagaimana melakukannya, teman-teman. Makanya di rumus 12 itu ada 5W1H gitu ya. Prinsip efisien dan juga efektif ya sering diuji bersamaan. Nah, ini sering sering ini ya bikin peserta bingung ya, efektif efisien itu seringkali bikin bingung pada saat ujian. Transparan sama terbuka juga seperti itu ya, karena agak mirip sehingga teman-teman harus pahami dengan baik. Pahami contoh penerapan prinsip ya yang saya sampaikan tadi. Jadi implementasinya seperti apa? Misalnya di soal ujian ada soal kasus diceritakan situ ada tender di Kementerian X ya, Kementerian Perhubungan atau Kementerian apa gitu. Itu dilakukan melalui SPSE. Nah, ini
merupakan implementasi dari prinsip pengadaan yang mana? Itu tentu saja transparan jawabannya. Karena kalau dilakukan by system, nah tujuannya supaya semua orang bisa akses ya, bisa lihat gitu kan. Bisa diketahui oleh banyak orang gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, siklus PBJ. Ini yang harus teman-teman paham betul. Alur proses PBJ yang tadi saya bilang di setiap tahapan itu harus tahu ya 5W 1 hanya. Seperti itu. Kemudian tugas kewenangan dari pelaku pengadaan. Tugas kewenangan pelaku pengadaan ini harus dikuasai gitu. Kenapa harus dikuasai? Karena teman-teman di semua soal ujian kompetensi yang level 1 ini, teman-teman akan diminta menjawab sebagai pelaku PBJ. Apakah sebagai PPK, yang paling sering ya PPK, atau sebagai Pokmil, sebagai pejabat pengadaan, atau mungkin sebagai PAKPA, gitu. Jadi harus tahu Pokmil ini apa kewenangannya, gitu. PPK itu apa kewenangannya, gitu. Ringkasan dokumen pengadaan. Nah, ini mungkin ya yang teman-teman jarang apa ya? Teman-teman jarang ngeh gitu di sini. Nah, di dalam pembelajaran, mungkin ya di luar sana itu sering dikasih tahu kalau harus paham proses pengadaan, harus tahu tugas kewenangan pelaku PBJ gitu. Padahal yang dokumen-dokumen pengadaan ini juga sangat penting sekali ya, teman-teman. Dokumen-dokumen dalam pengadaan itu ada dokumen RUP, dokumen perencanaan ya, ada dokumen persiapan gitu. Ada dokumen pemilihan. Nah, itu harus tahu, teman-teman, isinya apa saja, siapa yang nyusun gitu. Dokumen kontrak, nah itu harus tahu persis ya, harus tahu gitu. Dari sekarang itu teman-teman bisa membuat mind mapping ya, teman-teman bisa membuat rangkuman. Ini dokumen pengadaan ini apa saja yang ada dokumen-dokumen dalam pengadaan gitu. Siapa yang nyusun ya, kewenangannya siapa? Ini kapan dia ada gitu, kapan dia disusun gitu, teman-teman. Nah, dan tidak kalah penting tadi ya, yang regulasi ya. Jadi jangan hanya pelajari perpres pengadaan, tapi yang keluar di soal ujian itu seringkali ada dari Perlem ya. Khususnya peraturan LKPP itu yang perencanaan, ya, yang eh, pedoman pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia, gitu, yang e-katalog, itu seringkali keluar pada saat ujian, teman-teman. Dan kalau teman-teman mau bawa perpres pada saat ujian, itu boleh, tapi bawa yang konsolidasi Perpres 16 2018 ya. Itu jangan bawa satu-satu, itu malah bikin pusing, atau hanya bawa yang Perpres 46 2025, jangan sama sekali. Tapi teman-teman bawa yang konsolidasi ya. Itu saya kira di Google itu udah banyak yang bisa diunduh, tapi kalau teman-teman butuh nanti di grup sebentar teman-teman ingatkan supaya saya share untuk konsolidasi Perpres 16 2018 gitu. Nah, untuk perubahan-perubahan yang ada di Perpres 46 2025, kalau modul 1 pengantar SCM itu kan nggak ada perubahan sama sekali ya di situ karena itu sebenarnya materi pendukung ya, materi materi tambahan gitu dalam pembelajaran PBJP level 1 ini. Jadi perubahannya itu ada di modul 2 sampai modul 6. Untuk modul 2 ada 3 hal yang berubah yang di ketentuan umum, kelembagaan ya, SDM, PBJ, dan juga pelaku PBJ, serta kedudukan hukum, teman-teman. Nah, yang pertama, saya kasih tahu di sini. Untuk proses PBJP melalui penyedia ini, teman-teman harus tuntas di sini. Harus sudah clear di sini. Yang tadi saya bilang, alur proses PBJ harus tahu tahap perencanaan, ya, persiapan, yang mana persiapan itu dibagi dua. Yang persiapan pengadaan dilakukan PPK, persiapan pemilihan yang dilakukan Pokmil atau pejabat pengadaan, gitu. Tahap pelaksanaan juga seperti itu, ya, dibagi 3. Tahap pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, ya, dan proses serah terima itu teman-teman harus tahu apa saja kegiatan yang dilakukan di setiap tahapan itu dan siapa yang melakukannya gitu. Untuk swakelola juga seperti itu, teman-teman.
Dan perubahan yang ada ya, tadi saya bilang di ketentuan umum untuk definisi PBJ, definisi PBJ itu kan udah ada perubahan ya sekarang, yang mana PBJP adalah kegiatan PBJ oleh KLPD dulu, kalau sekarang KLPD IL Pemdes. Nah, itu kata kuncinya. Yang dibiayai oleh APBN, APBD, APBDes. Yang prosesnya sama ya, sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Nah, itu yang harus teman-teman pahami di sini, perubahan yang ada dalam Perpres 46 2025. Nah, contoh soal ujiannya seperti ini, teman-teman kurang lebih sama dengan soal yang lama ya. Jadi, di situ ada definisi PBJ, kemudian yang sering kali ditanyakan biasanya yang di ujung ini, teman-teman. Prosesnya sejak yang mana gitu. Nah, itu kan mudah ya. Kalau biasanya kita menjawab ini kita ragu-ragu, aduh apa ya kemarin yang saya hafal gitu. Kayaknya open book, habis waktu gitu. Jadi harus sering diulang terminologi ini teman-teman. Yang mana itu sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Atau biasanya di soal ujian, titik-titiknya itu ada 3. Jadi di yang bold ini, dia titik-titik sini pengadaan barang jasa adalah kegiatan PBJ oleh titik-titik yang dibiayai oleh titik-titik yang prosesnya sejak titik-titik sampai dengan titik-titik. Biasanya seperti itu soal ujiannya. Ya, jadi ada 2 versi untuk soal ujian yang definisi PBJ ini, teman-teman. Karena definisi PBJ-nya berubah, tentu saja ruang lingkup PBJ-nya juga ikut berubah, teman-teman. Jadi, ruang lingkup PBJ itu ada 3, ya. Yang APBN, APBD, ataupun APBDes dari pinjaman dalam negeri ataupun hibah dalam negeri, dan pinjaman luar negeri ataupun hibah luar negeri. Nah, ini yang selalu keluar pada saat ujian, bentuk soalnya kurang lebih seperti ini. Biasanya di sini ditanyakan bukan. Ini terlihat mudah ya, teman-teman, yang bukan merupakan ruang lingkup. Tapi kalau teman-teman jawab, ini bikin habis waktu. Karena mau baca satu-satu, ini mirip antara yang A, B, C, dan juga yang D gitu. Habis waktu nih kalau kita baca satu-satu. Sehingga ingat kata kunci tadi ya, teman-teman. APBN, APBD, APBDes gitu ya. Pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri, kemudian pinjaman luar negeri ataupun hibah luar negeri, itu yang teman-teman cari di opsi jawaban untuk 3 kata kunci tadi gitu. Kemudian untuk tujuan PBJ, ini yang tadi saya bilang di awal teman-teman, soal implementasi. Sehingga teman-teman jangan hanya menghafalkan apa saja tujuan PBJ, ini nggak perlu dihafal ya, bisa open book gitu. Malahan saya di setiap peserta di kelas Duska itu, bahkan di kelas offline saya selalu menyarankan kalau ketemu soal tujuan kebijakan, sebaiknya open book deh di situ. Karena ini teman-teman mirip antara tujuan dan juga kebijakan gitu. Nah, di modul seingat saya nggak ada penjelasan ini deh. Jadi mungkin ini bisa teman-teman print out mungkin ya, nanti bawa pada saat ujian, atau di modul Anda mungkin teman-teman bisa catat gitu ya, teman-teman tambahkan keyword yang ada ini. Jadi ada kata kunci untuk bisa mengidentifikasi ya implementasi itu ya dari setiap tujuan kebijakan. Jadi kalau untuk tujuan yang pertama menghasilkan yang value for money ya, nah, itu kata kuncinya diukur dari kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan juga penyedia. Jadi kalau ada soal ujian, teman-teman ketemu, misalnya nih, ada soal ujian tentang spesifikasi teknis gitu. Misalnya spesifikasi teknis dari pengadaan bus, ya. Bus untuk ibu hamil, itu paling sering tuh. Bus untuk ibu hamil, eh, sehingga dibuat ya sehingga dia spesifikasi kursinya gitu ya yang menggunakan busa yang empuk atau apa gitu seperti itu teman-teman. Nah, Anda akan ditanyakan ini merupakan implementasi dari tujuan PBJ yang mana. Nah, tentu saja teman-teman identifikasi dulu kata kuncinya apa ya di soal kasus tadi itu. Terus kan spesifikasi teknis. Spesifikasi teknisnya pakai kursi ya yang empuk gitu. Kalau spesifikasi teknis ini kan ada 4 komponen
minimalnya ya teman-teman. Salah satunya komponen kualitas gitu. Nah, kalau sudah bilang komponen yang kualitas ya atau mutu, itu udah pasti ya merupakan keyword dari tujuan ini gitu. Nah, sehingga ini ya, ini sebenarnya kalau dihafalkan juga nggak efektif ya. Seringkali peserta itu lupa kalau dihafal. Jadi saran saya, teman-teman silakan di modul yang ada pegang sekarang, teman-teman tambahkan ya untuk tujuan kebijakan itu teman-teman tambahkan kata kunci ini gitu. Besok saat ujian ketemu soal tujuan kebijakan di soal implementasi, teman-teman langsung open book aja gitu ya. Nah, ini jarang ya di kelas-kelas PBJ itu jarang teman-teman yang share terkait ini gitu. Kebanyakan tahu ini hanya tujuan, hanya kebijakan, padahal ini kata kunci ini yang penting sekali karena soal ujiannya adalah soal implementasi. Gitu. Nah, ini kata-kata kunci yang lain ya. Sebenarnya ini kalau di modul ini ada ya. Tadi teman-teman di sini, ini sebenarnya contoh-contohnya di sini ya. Nah, ini contoh kasus. Jadi teman-teman bisa kasih sticky note untuk halaman 8 di modul lama ya. Yaitu seperti kualitas, ini ada contoh kasus. Besok saat ujian mungkin kasusnya berbeda dengan yang ini, tapi gambarannya kurang lebih maksudnya sama gitu ya, maknanya sama teman-teman. Jadi kalau di sini ada contoh kasus di pemerintah provinsi A membeli bus trans gitu ya. Kalau besok di soal ujian mungkin di kementerian membeli apa gitu ya, pengadaan yang beda gitu. Tapi ingat, Anda identifikasi dulu ya, identifikasi kata kunci yang ada. Kalau dia sudah menyebut spesifikasi teknis, berarti udah pasti itu masuk di kualitas, teman-teman. Tapi ingat, kalau spesifikasi teknis itu tadi ya ada kualitas atau mutu, ada waktu ya, ada jumlah, ada pelayanan. Jadi pastikan yang muncul di soal itu yang mana gitu. Ya, gitu teman-teman. Tapi kalau di soal ini kan sama ya, ini untuk kuku Wabilopen ini semua masuk di value for money, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini contoh soalnya seperti ini ya, teman-teman, kasus-kasus yang ada untuk tujuan kebijakan. Misalnya di sini nih disebutkan ya. Ini kita kan langsung ketemu ya TKDN di sini kata kuncinya. Sehingga kalau TKDN kemudian ditanyakan tujuan. Nah, tentu saja tujuan yang sesuai dengan kata kunci tadi, ya. Kalau TKDN tadi kata kunci dari meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini penting sekali. Jadi seperti ini model soal ujian untuk tujuan kebijakan. Nah, ini sama ya, kebijakan sama tadi dengan yang tujuan, teman-teman. Ingat kata kunci, gitu. Ini seperti loka pasar, kata kuncinya katalog elektronik, ya. Yang ini untuk meningkatkan kualitas. Kualitas itu kan ini ya, sepadan gitu ya dengan value for money, maknanya gitu, teman-teman. Nah, ini ya, ini semua kata-kata kunci. Ini yang paling sering sering keluar di soal ujian, yang dua ini, kalau kebijakan. Yang mendorong PPDN sama memberikan kesempatan kepada UMKK. Nah, ini sering kebolak-balik ya. Ini peserta sering salah jawab di sini. Padahal kalau PPDN itu kata kuncinya TKDN tadi. TKDN plus BMP paling sedikit 40%. Kalau UMKK, ini ada tiga kata kuncinya. Ini UMKK paling sering keluar ya di kebijakan, teman-teman. Dalam spektek wajib produk UMKK, yang pertama, alokasi anggaran minimal 40% ya, dan paket maksimal 15 M itu untuk UMKK gitu. Contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya. Salah satu implementasi dari kebijakan PBJ dalam mendorong PPDN gitu. Ini jelas ya, kalau PPDN tadi kita cari di ABCD yang ada kata kunci TKDN gitu. Berarti kita ketemu nih yang C gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Tapi yang paling sering keluar yang tadi ya, yang UMKK itu teman-teman. Ini juga sering, tapi yang paling sering sekali yang UMKK tadi. Gitu. Ya. Nah, ini kelembagaan juga em, ada perubahan sedikit ya di Perpres terbaru. Ini KLPD wajib memiliki pengelola PBJ sebagaimana dimaksud sebagai POKMIL. Ini adalah sumber daya pengelola fungsi yang tiga ini ya. Di ini ketambahannya di sini ya. Dulu dua teman-teman pengelola PBJ dan juga personil lainnya. Sekarang ada ketambahan ASN selain PPBJ dan juga personil lainnya gitu ya.
yaitu mereka yang memiliki sertifikat kompetensi level 1 gitu ya, atau agen pengadaan. Jadi agen pengadaan itu masuk dalam SDM PBJ. Dia masuk di yang ketiga ini, ASN selain PPBJ, selain si fungsional pengelola PBJ dan juga personil lainnya gitu. Untuk contoh soalnya sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Jadi kalau yang PAKPA, yang SDM PBJ gitu, soal ujiannya nggak terlalu sulit. Dia kebanyakan eh, ke kewenangan gitu teman-teman, tugas dan kewenangan. Jadi seperti ini pejabat fungsional ya tidak dapat ditugaskan sebagai apa, ini kan mudah sekali ya untuk dijawab teman-teman. Seperti itu. Soal ujian ini nggak sulit. Yang lumayan sulit tadi, yang tujuan kebijakan ya, karena itu soal kasus gitu. Kemudian untuk pelaku PBJ ini harus tahu betul tugas kewenangannya, apalagi sudah ada perubahan ya di Perpres terbaru. Salah satunya yang ini teman-teman, PA ya, PA ada ketambahan tugas tuh dalam menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan ya, metode, jenis kontrak dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ketambahannya harus teman-teman ketahui. Yang KPA pada PBJ dapat melaksanakan tugas PPK dan si KPA dimaksud itu yang melaksanakan tugas PPK, dia wajib memiliki pengetahuan tentang PBJ gitu serta ke-PPK-an. Jadi si KPA yang bertugas ya, yang melaksanakan tugas sebagai PPK atau biasanya kita mengenal istilah KPA merangkap sebagai PPK ya, seperti itu teman-teman. Dia tidak wajib, si KPA itu tidak wajib punya sertifikat level 1, apalagi PPK tipe C, tapi dia harus punya pengetahuan gitu. Artinya dia pernah ikut diklat ya, pernah ikut pelatihan PBJP level 1 gitu. Walaupun ujiannya nggak lulus, nggak masalah, yang penting dia pernah ikut, dia udah tahu gitu ya. Nah, seperti itu. PPK, ada kewenangan baru ya dalam menginput e-kontrak di situ. Nah, soal ujiannya ya, kalau tugas kewenangan seperti tadi yang saya bilang, teman-teman itu nggak begitu sulit ya. Untuk tugas kewenangan itu mudah sekali, tapi saya harapkan teman-teman pada saat ujian nggak sampai membuka buku sih sebenarnya ya teman-teman. Em, tapi kalau emang agak sulit untuk dihafal, sebenarnya ini bisa bisa dipahami ya. Kalau sering berlatih itu bisa dipahami, teman-teman. Tapi kalau memang agak sulit, saran saya teman-teman bisa buka konsolidasi ya. Makanya konsolidasi Perpres itu pasal 9 sampai pasal 17 di tugas kewenangan itu wajib teman-teman kasih sticky note. Karena tugas kewenangan ini pasti keluar pada saat ujian, apalagi di hal-hal yang berubah tadi itu, gitu. Untuk sanksi. Nah, sanksi ini udah lama hilang dari soal hukum gitu. Tapi karena seingat saya ada yang berubah ya. Oh ya, ini ada yang berubah di sini, teman-teman. Di sanksi yang berdasarkan Perpres 46 2025, jadi prediksi saya besok bakal keluar pada saat ujian. Sehingga saran saya, teman-teman, tabel pelanggaran dan sanksi itu teman-teman bisa kasih sticky note ya. Sehingga kalau ada soal terkait sanksi, itu teman-teman bisa jawab dengan mudah. Nah, untuk pelanggaran dan sanksi ini, kebanyakan soal ujiannya itu yang ditanyakan siapa yang mengusulkan dan siapa yang menetapkan. Itu ya, kata kuncinya di situ, teman-teman. Jadi, teman-teman sebenarnya tinggal buka ya, tinggal buka modul, teman-teman lihat. Lihat dulu kasus yang ada di soal, misalnya kasusnya dalam proses pemilihan penyedia misalnya disebutkan dalam tender ya. Pokja pemilihan menemukan ya ada indikasi KKN. Nah, ingat tadi di kata kunci pada soal ya, itu di tahap pemilihan. Teman-teman lihat tahap pemilihan indikasi KKN. Nah, berarti ini sanksinya gitu. Jadi ada tiga ya di sanksi ini ada tiga. Yang ditanyakan sanksinya apa, kemudian siapa yang mengusulkan, siapa yang menetapkan. Ini tuh. Apalagi ini udah saya kasih kuning-kuning ya, teman-teman. Ini adalah soal, oh sorry, ini yang dari suplemen ya. Kalau dari suplemen itu emang udah dikasih kuning-kuning ya untuk hal-hal yang baru gitu. Jadi seperti itu, teman-teman, clue-nya ya. Ini masih sanksi, ya, hal-hal yang baru ya di dalam suplemen. Jadi kalau besok ditanyakan
pada saat ujian ada pertanyaan terkait sanksi, teman-teman ingat buka suplemen modul terbaru gitu. Karena ada di suplemen untuk perubahan-perubahannya. Kemudian sanksi untuk calon pelaksana swaklola dalam proses e-katalog juga ada. Teman-teman itu bisa buka di suplemen modul terbaru gitu. Kedudukan hukum, oh ini sanksi ya, sanksi terkait produk dalam negeri. Ini juga ya, itu ada di dalam suplemen modul. Teman-teman bisa lihat, besok bisa saja keluar ya untuk soal kasus seperti model yang saya ceritakan tadi, gitu teman-teman. Kemudian ini sanksi administratif ya bagi PA-KPA, PPK ataupun pejabat pengadaan maupun POKMIL gitu ya. Itu ada di sini, teman-teman bisa open book sebenarnya kalau untuk sanksi ini. Contoh soalnya masih sama ya seperti dulu, seperti yang saya bilang tadi, ada 3, tanyakan sanksinya apa, siapa yang mengusulkan, dan siapa yang menetapkan, teman-teman. Gitu. Kemudian untuk modul perencanaan ya, untuk 3 materi ini. Nah, untuk 3 materi ini yang paling sering keluar itu kan HPS ya. HPS sama spektek itu sering keluar. Kalau strategi pengadaan, karena sekarang udah ada perubahannya, teman-teman, di suplemen, jadi prediksi saya besok bakal keluar juga yang strategi PBJ. Dan untuk strategi PBJ ini, prediksi saya soal ujiannya itu sama dengan tujuan kebijakan, yaitu soal-soal implementasi, teman-teman. Nah, untuk spesifikasi teknis, saya kira sudah jelas ya, sudah ada materinya, teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya. Di situ, teman-teman, untuk soal ujian yang spesifikasi teknis biasanya seringkali berupa soal studi kasus ya, soal cerita ada skenarionya. Kemudian di situ ada instruksi Anda diminta menjawab sebagai seorang PPK atau sebagai tim pengelola kontrak ya, tim yang membantu PPK di situ, teman-teman. Biasanya soalnya seperti itu. Itu misalnya di sini saudara sebagai PPK akan menyusun spek dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, skenario instruksi, saran saya teman-teman baca dulu instruksi. Karena seringkali ketika kita baca instruksi itu sudah langsung ketemu jawabannya, sudah langsung bisa dijawab teman-teman gitu tanpa membaca skenarionya. Ya, seringkali seperti itu. Gitu. Untuk HPS ya juga ada perubahan di Perpres terbaru, teman-teman. Di situ beberapa perubahannya ada ketambahan ya, ada ketambahan di sini. Kemudian pengecualian HPS ini juga ya, pengecualian HPS kalau dulu e-purchasing itu tidak menggunakan HPS, teman-teman. Tapi kalau sekarang e-purchasing sudah pakai HPS kalau anggarannya di atas 100 juta gitu. Nah, itu ya hal yang baru ya, teman-teman. Gitu. Jadi ini prediksi saya besok ditanyakan ya pada saat ujian untuk hal-hal yang baru seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang baru itu hanya 20% tadi ya, komposisi soal ujiannya hanya 20%. Nah, teman-teman. Bahkan tidak sedikit bank soal yang keluar itu full materi lama gitu. Materi perpres lama. Banyak yang bilang ke saya ya pada saat ujian, "Ibu, saya semuanya soal perpres lama." gitu. Jadi tetap utamakan belajar dari perpres yang lama, teman-teman. Untuk soal ujian itu ya kebanyakan kalau HPS itu keluar, yang sering keluar di HPS itu seringkali yang ini teman-teman, yang kegunaan HPS ya, eh, ya kegunaan HPS itu yang sering kali keluar gitu. HPS dikecualikan untuk apa? Itu juga sering keluar seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, strategi PBJ, teman-teman. Besok kalau ketemu soal strategi PBJ, wajib buka suplemen modul. Karena ada di suplemen modul untuk tabel ini. Gitu. Nah, untuk em, soal, tadi ya prediksi saya sama dengan yang tujuan kebijakan. Karena ini sebenarnya strategi ini kan strategi pengadaan berdasarkan tujuan kebijakan yang ada gitu kan. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ke double ini ya kayaknya. Jadi di sini teman-teman lihat kata kuncinya gitu. Kalau eh, kebijakan yang melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif
Maka strategi pengadaan yang diambil yaitu pemanfaatan sistem informasi ya, seperti SPSE dan lain-lain. Makanya tadi saya bilang untuk soal strategi ini mirip dengan yang tujuan kebijakan ya. Jadi dikatakan ini strategi pengadaan yang diambil ini ya, penggunaan SPSE ini merupakan implementasi dari kebijakan yang mana. Kurang lebih seperti itu model soal ujian. Ya, seperti ini teman-teman. Implementasi ya, implementasi dari kebijakan memberikan kesempatan ini. Sehingga teman-teman ingat kata kunci ya. Kalau memberikan kesempatan tadi, kata kuncinya ada 3 ya, yaitu uh, wajib ya, wajib menggunakan produk UMKK. Kemudian paling sedikit 40% ya dari nilai anggaran belanja gitu. Dan yang ketiga tadi paling banyak 15 M ya, itu untuk UMKK. Itu kata kuncinya teman-teman. Gitu. Sehingga ini langsung ketemu jawabannya ya yang opsi D gitu. Konsolidasi. Nah, konsolidasi ini juga ada perubahan. Kalau dulu di aturan lama, konsolidasi itu menggabungkan paket sejenis. Di Perpres terbaru, sejenisnya udah hilang, teman-teman. Jadi tidak harus sejenis, baru bisa dikonsolidasi. Gitu, teman-teman. Ya, untuk soal konsolidasi ini masih sama. Prediksi saya ya, masih sama dengan yang soal lama. Ya, itu yang paling sering keluar itu adalah manfaat dari konsolidasi itu, gitu. Dan untuk pemilihan penyedia ini juga ada beberapa perubahan ya, teman-teman. Yang pertama terkait review spesifikasi teknis atau KAK itu ya, yang direview adalah TKDN, kemudian produk ber-SNI, itu harus dilihat produknya ber-SNI, kemudian UMKK, produk ramah lingkungan, gitu. PPK dalam menyusun spektek atau KAK menggunakan produk dalam negeri menyesuaikan dengan kemampuan industri. Nah, ini ketambahannya ya. Kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi barang jasa gitu. Contoh soalnya ini manakah yang paling sesuai terkait arti pentingnya review dokumen persiapan. Ini sebenarnya soal mudah ya, teman-teman, soal pemahaman. Kalau soal UKOM itu kebanyakan kalau yang review itu kebanyakan yang ada di dalam modul ya, teman-teman. Ini mungkin saya kasih lihat ke Anda untuk yang modul ya, modul ini ya, modul perencanaan. Kalau kita di Deska itu udah dikasih ini ya, teman-teman udah dikasih kuning-kuning ya di modulnya itu soal-soal yang pernah keluar gitu. Untuk review ini ya, teman-teman. Untuk spektek ini yang sering keluar, contoh kasus gitu ya. Contoh kasus, kemudian Anda akan ditanyakan, ini merupakan dari paket yang ada gitu ya. Yang mana kira-kira yang bisa menyebutkan merek. Kemudian yang A itu adalah kasus, ada pengadaan gitu ya, pengadaan apa gitu. Yang B dan seterusnya. Sehingga teman-teman cari mana yang bisa menyebutkan merek dengan cara mengidentifikasi. Opsi A itu masuk di yang mana. Misalnya opsi A komponen barang jasa gitu. Opsi B itu ternyata yang tender, berarti nggak perlu sebut merek gitu ya. Seperti itu. Dan oh ini ya untuk review ya, sorry. Untuk review di sini, teman-teman. Untuk review, dia ada di modul pemilihan penyedia. Nah, untuk modul pemilihan penyedia, nah ini ya, ini di modul kami ya, yang dibagikan ke Deska itu udah ada ini tadi, udah ada highlight ya. Kalau warna kuning itu soal lama, kalau warna pink ini soal baru gitu teman-teman. Nah ini yang sering keluar di soal ujian. Jadi dia berupa soal data. Di bawah ini merupakan data gitu ya. Ada data gitu ya. Dia tuliskan data di bawah ini misalnya ada TKDN gitu, ada produk per SNI, kemudian ada SSUK, SSKK, kemudian ditanyakan yang mana yang direview gitu ya dari spesifikasi teknis. Opsi A 1, 2, 3, opsi B 4, 5, 6 misalnya seperti itu.
gitu. Jadi kalau review kebanyakan soal ujiannya seperti itu ya, teman-teman. Kita harus bedah modul. Tapi kalau teman-teman udah paham, itu udah nggak perlu open book lagi, gitu. Udah tahu kan, yang di review itu salah satunya spektek. Di dalam spektek itu ada TKDN tentu saja ya, ada SNI dan lain sebagainya gitu. Dalam rancangan kontrak itu ada SSUK, ada SSKK, ada draft perjanjian. Seperti itu teman-teman. Gitu. Untuk penyusunan dokmil dan juga pemberian penjelasan, ini ada perubahan di metode pemilihan ya. Untuk konstruksi yang pengadaan langsung itu ditingkatkan sampai dengan 400 juta. Itu untuk itu metodenya pengadaan langsung ya, teman-teman. Itu juga penunjukan langsung ya. Penunjukan langsung yang dilakukan oleh pejabat pengadaan itu batasannya sampai dengan 400 juta gitu. Kemudian kriteria penunjukan langsung, oh ini, ada repeat order ya teman-teman. Repeat order atau permintaan berulang. Kalau dulu RO ini hanya untuk jasa konsultansi, kalau sekarang udah bisa untuk semua jenis pengadaan, teman-teman. Gitu. Contoh soalnya, kalau metode pemilihan itu soal kasus seperti ini. Ada kasus, kemudian Anda diminta untuk mengidentifikasi ini menggunakan metode pemilihan yang mana, gitu. Jadi bisa soalnya seperti ini atau bisa soalnya yang lain ya. Sehingga teman-teman bisa memilih metode pemilihannya, apakah e-purchasing, kalau ada kata kunci katalog, atau metode-metode yang lain. Seperti itu. Kemudian untuk evaluasi penawaran ya, ini ada tambahan ketentuan untuk tender seleksi gagal, ada di suplemen. Kemudian ini kalau soal evaluasi ini lumayan banyak ya teman-teman di Ukom gitu. Yang evaluasi penawaran ini paling banyak sebenarnya keluar. Nah, untuk soal itu teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya. Saya sempat share ya untuk latihan soal yang pemilihan penyedia itu lumayan banyak ya. Kalau nggak salah 30 soal tuh yang saya bagikan di situ dan itu kebanyakan soal-soal yang sering keluar teman-teman pada saat ujian gitu. Dan PBJ persyaratan khusus di sini ada ketambahan ya, yang PBJ desa ya, karena tadi udah ada yang PBJ desa, jadi di situ teman-teman bisa pelajari. Tapi kalau PBJ desa ini saya dengar-dengar belum ada ya yang keluar di soal ujian gitu. Tapi tidak ada salahnya teman-teman pelajari di situ. Ini contoh soal ini ya, kalau PBJ khusus tadi kan salah satunya yang em, tanggap darurat ya, teman-teman. Itu ada di dalamnya. Ini model soal lama. Soal lama di sini. Kalau yang kontrak ini ada ketambahan di jenis kontrak ya. Ada kontrak berbasis kinerja dan modifikasi putar kunci gitu. Kalau modifikasi putar kunci, sebelumnya kan ada jenis kontrak putar kunci ya, teman-teman. Nah, bedanya kalau putar kunci untuk putar kunci itu dia selesai dibangun gitu baru diserah terimakan. Nah, itu putar kunci. Tapi kalau yang modifikasi putar kunci ini dia bisa per tahapan, teman-teman. Jadi per sub output itu menggunakan jenis kontrak yang modifikasi putar kunci. Kemudian untuk bentuk kontrak itu masih sama, tapi untuk e-purchasing itu ada ketambahan kata gitu ya. Kalau dulu surat pesanan, kalau sekarang surat atau bukti pesanan seperti itu. Untuk contoh soal, kalau bentuk kontrak ini kebanyakan sih soal kasus ya, teman-teman. Ada kasus pengadaan, kemudian teman-teman diminta untuk identifikasi itu jenis kontraknya apa, bentuk kontraknya apa, seperti itu. Dan untuk uang muka, kalau uang muka ini nilai kontrak untuk usaha non kecil dan penyedia jasa konsultansi paling banyak 20% ya dari nilai kontrak di sini. Untuk soal uang muka itu kebanyakan kasus juga ya, teman-teman. Ada kasus, kemudian Anda diminta untuk identifikasi gitu. Identifikasi ini kalau pengadaannya seperti ini, besaran uang mukanya berapa gitu. Karena teman-teman dipersiapkan untuk menjadi seorang PPK. Ya, kalau menjadi PPK kan harus tahu nih
untuk pengadaan ini berapa gitu uang mukanya yang diatur dalam rancangan kontrak gitu kan. Sehingga soal-soal hukum itu kurang lebih seperti itu teman-teman gambarannya. Penambahan nilai kontrak. Nah, ini juga baru ya teman-teman. Kalau dulu ketika ada proyek, kemudian proyek itu mengakibatkan perubahan kondisi lapangan misalnya dilakukan adendum kontrak, dan adendum kontrak itu mengakibatkan ketambahan nilai kontrak. Nah, itu boleh, tapi maksimal 10%, teman-teman. Nggak boleh lebih dari 10%. Kalau lebih dari 10%, itu dibuatkan kontrak baru, teman-teman. Di Perpres 46 2025, sekarang udah bisa, ya. Bisa adendum kontrak, penambahan nilai kontrak di atas ya, atau melebihi 10%, tapi hanya untuk keadaan darurat. Dengan persetujuan PA. Gitu. Ini prediksi saya keluar ya di soal ujian kalau yang ini. Nah, kurang lebih gambaran soalnya seperti ini ya. Perubahan kontrak yang disebabkan adanya keadaan darurat dapat dilakukan dengan ketentuannya mana gitu. Jadi kalau belum baca aturan baru pasti salah jawab ya, karena pemahaman berdasarkan aturan lama kan nggak boleh lebih dari 10% gitu kan. Nah, makanya harus harus update nih aturan terbaru berdasarkan Perpres 46 2025. Kemudian untuk swakelola. Kalau swakelola sekarang itu udah ada ya yang namanya e-purchasing dalam swakelola gitu. Kalau dulu kan ada swakelola murni, kemudian ada penyedia dalam swakelola. Nah, kalau sekarang lagi ada e-purchasing dalam swakelola. Artinya dalam melaksanakan swakelola itu, kemudian ada pembelian material, maka material itu bisa dilakukan melalui e-purchasing, teman-teman. Kalau soal untuk swakelola, ini kalau soal swakelola itu lumayan panjang ya, teman-teman. Jadi ini mungkin hanya soal-soal dasar di sini. Nanti untuk soal yang detailnya itu teman-teman bisa pelajari di kelas Deska ya, karena akan ada TO terbaru, TO 15 itu berdasarkan prediksi bank soal terbaru gitu, yang semua soalnya bercerita gitu ya. Nah, em, ini soal-soal swakelola ini juga pernah keluar ya di soal ujian. Seperti ini gambaran soalnya. Dan ini juga ya, ini ada untuk soal masih soal swakelola ya. Jadi sebenarnya ada banyak model ya soal swakelola ini teman-teman. Tapi hampir semuanya itu bentuknya narasinya panjang teman-teman gitu. Dan kita diminta untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi ini swakelola tipe berapa gitu. Ini tim penyelenggaranya siapa, tim pelaksananya dari mana gitu. Seperti itu soal-soal swakelola. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sebentar nanti saya kasih untuk mini TO ya berdasarkan Perpres terbaru. Tapi sebelumnya mungkin kita tanya jawab dulu nih. Ada yang mau diskusi, mungkin 3 orang teman-teman yang mau bertanya. Ini dari tadi saya lihat di kolom chat udah rame ya. Ini sepertinya ada yang bertanya nih. Coba saya ke kolom chat dulu. Oh, dari Mbak Mutia di-share paparannya. Oke, nanti sebentar saya share di grup ya. Dari Mbak Sabrina, modul yang relevan masih versi 31, ada yang terbaru. Udah ada yang terbaru ya untuk modul. Jadi modul lama yang 31 sama suplemen modul terbaru. Gitu. Oh, ini udah dijawab sama Mas Fenli ya. Makasih Mas Fenli. Oke. Nah, ini dari Mas Fenli tadi uang muka berapa tadi tuh? Nah, ini nanya ke siapa ya? Ke Mas Jiklin ya. Ini Mas Jiklin atau Mbak Jiklin ya? Mas kayaknya ya. Oke, teman-teman, yang mau nanya langsung, mau diskusi, monggo, mungkin 3 orang ya, karena ini kita udah lewat waktunya, tapi nggak apa-apa. Kalau mau diskusi, silakan, teman-teman. Terkait, mungkin terkait trik ya. Jadi kalau ada yang punya pengalaman ujian, ada kendala sebelumnya, mungkin teman-teman bisa sharing di sini, teman-teman kasih tahu kendalanya apa, untuk kita bahas bersama, gitu. Gimana? Apakah sudah jelas yang saya sampaikan? Ini sepertinya udah nggak sabar untuk kerjakan mini TO ya. Gimana? Teman-teman aman? Kalau aman, ketik 2 dong di kolom chat. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Musaf ya. Metode kualifikasi pada pengadaan langsung. Oke, saya jelaskan sedikit untuk untuk metode kualifikasi ya, teman-teman. Makasih nih Mas Musaf pertanyaannya. Jadi, untuk metode kualifikasi itu, teman-teman,
selalu keluar di soal ujian. Jadi saya kasih triknya ya, karena ini kita membahas trik di sini. Jadi triknya, teman-teman, untuk metode-metode ya, untuk metode-metode ini teman-teman mulai halaman 14 sampai halaman ini, sampai halaman ini 18 ya, itu wajib teman-teman sticky note. Dan seingat saya itu ada perubahan ya em, di ini di di Perpres terbaru. Coba saya lihat dulu nih untuk suplemen modul evaluasi. Oh ya, betul. Ini ada perubahan ya, teman-teman. Jadi besok kalau keluar soal yang metode kualifikasi, jangan buka modul lama, teman-teman. Tapi buka suplemen, karena ada perubahan di suplemen. Yang mana untuk kualifikasi, itu kan ada dua ya, pasca sama pra. Kalau pasca berarti dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran. Kalau pra berarti kualifikasinya dulu, belakangan untuk evaluasi penawaran. Nah, di soal ujian itu kan ada soal seringkali soal kasus ya, teman-teman. Apakah ditanyakan pengadaan langsung atau yang apa gitu. Tapi dia dia tidak menyebut ini ada tender loh gitu. Ini tender gitu. Ini pengadaan langsung. Tapi dia langsung berupa kasus, teman-teman. Misalnya nih katakan di soal di Dinas X terdapat pengadaan laptop senilai 150 juta. Dia kan nggak nyebut pengadaan langsung ya, tapi kita identifikasi. Kita identifikasi bahwa itu adalah pengadaan langsung, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, atau itu adalah penunjukan langsung gitu, atau itu adalah tender. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, teman-teman. Ada kasus, ada identifikasi, itu bentuknya apa. Nah, untuk bisa menjawab soal itu, sebenarnya ini bisa teman-teman kasih sticky note ya. Yang penting udah paham modelnya seperti apa, teman-teman kasih sticky note untuk lihat lagi pada saat ujian. Gitu. Nah, yang perlu teman-teman pahami, untuk pasca, pasca itu berlaku untuk tender yang tidak kompleks, teman-teman. Kompleks itu apa? Kompleks itu yang membutuhkan peralatan khusus, ya, teknologi tinggi, gitu, resiko tinggi. Jadi kalau resikonya rendah, pengadaan laptop kayak tadi, nah itu berarti pasca, gitu ya. Nah, ini tidak kompleks. Kalau untuk seleksi, itu jasa konsultansi perorangan, teman-teman. Dan untuk penunjukan langsung, ya, penunjukan langsung itu di sini ya, nih, penunjukan langsung ini masuknya di pasca ya, teman-teman. Ini kalau kalau dulu beda ya, coba saya lihat dulu biar enggak ini. Nah, iya betul. Kalau dulu di modul lama, penunjukan langsung itu masuk di pra ya, teman-teman di PEKI, gitu, di pra kualifikasi. Kalau sekarang perubahannya di yang terbaru, kalau penunjukan langsung itu udah masuk di pasca kualifikasi, teman-teman, gitu. Kalau untuk prakualifikasi itu yang tadi tender untuk kompleks ya, dan seleksi itu untuk badan usaha. Seperti itu. Nah, tadi pertanyaan dari Mas Musaf ya. Mas Musaf tadi nanya, kalau metode kualifikasi pengadaan langsung berarti pasca ya, karena pengadaan langsung ini kan tidak kompleks ya. Jadi teman-teman, untuk PBJP itu kan ada level 2, level 3, dan level 4 ya. Kalau level 2 itu untuk pekerjaan sederhana. Level 3 itu untuk pekerjaan tidak sederhana tapi tidak kompleks. Level 4 itu untuk pekerjaan kompleks. Nah, yang level 2 tadi, yang pekerjaan sederhana, berarti sederhana tidak kompleks dong, gitu. Karena dia sederhana ya, yaitu pekerjaan sederhana itu yang banyak ya, barang jasanya itu banyak tersedia di pasar gitu, teman-teman. Nah, untuk pekerjaan sederhana yang level 2 itu, metode pemilihannya dilakukan melalui pengadaan langsung, melalui e-purchasing, tapi e-purchasing ada dua ya, bisa masuk level 2, bisa masuk level 3. Gitu. Level 2 kalau e-purchasingnya itu nilainya kecil gitu ya. Misalnya pengadaan laptop, laptopnya misalnya 10 unit gitu. Tapi kalau pengadaan laptop, laptopnya ini misalnya 100 unit tapi akan
laptopnya ini akan dibagikan ya, akan didistribusikan ke 20 kecamatan gitu. Berarti itu masuk ke level 3, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Level 2 berarti pengadaan langsung tadi ya. Nah, karena level 2 berarti dia masuknya di pasca ya, seperti itu. Kalau yang pengadaan langsung jarang ditanyakan sih kalau yang ini ya. Kalau yang pasca ya, yang kualifikasi ya, Mas Musaf, kebanyakan kalau kualifikasi itu yang contoh soalnya itu kebanyakan sih yang tender gitu ya. Yang tender kemudian kita diminta untuk identifikasi. Nah, kalau untuk tender, teman-teman, kalau di soal ujian itu dia menyebut pekerjaan rancang bangun gitu. Nah, itu kan bukan tender ya, rancang bangun itu. Pekerjaan rancang bangun gitu, design and build. Design and build itu bukan bukan konstruksi gitu, bukan konstruksi, tapi dia adalah pekerjaan terintegrasi gitu. Nah, maka kalau terintegrasi berarti dia bukan pasca kualifikasi. Nah, itu yang sering keluar di soal ujian ya beberapa kali gitu, bukan sering, beberapa kali keluar di soal ujian yang design and build ini atau rancang bangun teman-teman itu adalah pekerjaan terintegrasi, sehingga untuk pekerjaan terintegrasi itu perlakuannya khusus ya. Salah satunya tidak ada HPS gitu kan untuk pekerjaan terintegrasi. Nah, jadi ketika teman-teman ditanyakan apa metode-metodenya itu teman-teman sesuaikan dengan yang pekerjaan terintegrasi. Seperti itu. Gitu ya, Mas Musaf ya. Clear? Aman? Aman? Oke. Ada lagi teman-teman yang mau diskusi khususnya untuk strategi ya untuk menghadapi ujian? Gimana? Aman? Kalau aman boleh ketik Langsung 1 di kolom chat. lagi bisa Kalau lagi udah aman, dia sebulan. yang udah aman, udah paham seperti apa strategi untuk ujian nanti, bisa ketik 1 di kolom chat, teman-teman. Ini baru beberapa orang yang aman, udah paham strateginya. Nanti sebentar saya share ya di grup untuk PPT materinya. Oke, karena udah aman, saya akan share untuk mini TO ya. Nggak Mini masuk. TO ini teman-teman bisa kerjakan nanti, bisa sebentar, bisa besok ya. Itu bebas-bebas aja untuk teman-teman ini. Ini linknya ya, silakan difoto karena untuk mini TO ini hanya saya bagikan untuk teman-teman di Zoom aja gitu. Atau mau saya bagikan di grup nih untuk mini TO-nya. Gimana? Kesepakatan kita aja. Khusus buat yang ikut Zoom atau mau di-share ke grup linknya. Gimana nih? Coba nih saya lihat. Di grup aja. Oke, di grup aja ya. Nanti sebentar saya share ya untuk linknya biar lebih mudah untuk akses. Dan teman-teman jangan lupa ya di grup aja, oke. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk hari ini ya berlaku diskon 50% kalau teman-teman mau melanjutkan pembelajaran yang lebih detail di kelas batch 2. Di sana kita akan membedah modul ya, masing-masing modul dan teman-teman akan dikasih kata kunci dari setiap modul sehingga teman-teman pada saat ujian itu bisa ya berpeluang untuk lulus dengan skor di atas 90 karena udah tahu kata-kata kunci ujian. Sekian dari saya, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini selama 2 jam pelajaran. Semoga bermanfaat ya. Siap, saya nggak akan lupa share untuk materinya ya, Mbak Tia. Oke, semoga bermanfaat ya buat kita semua, teman-teman. Sebelum bubar, mungkin kita boleh foto bersama. Ada yang mau open cam? Silakan. Kita foto bersama dulu, teman-teman. Yuk, kita open cam dulu. Semuanya. Mas Fenli, Mbak Tia, ya, yang lain, wah ini udah ada yang keluar nih, nggak mau foto bersama. Oke, kita foto bersama ya. Saya hitung ya, teman-teman, buat kenang-kenangan nih di kelas ini. Mbak Heni, Mbak Bina, ya, Mbak Claudia, Mas Musaf, open cam dong. Kita foto bersama dulu nih. Mbak Hasfira, ayo, Mbak Fitri, Mbak Mas ini ya, ayo kita foto bersama. Saya hitung ya, teman-teman silakan. Ini mungkin masih ada yang ngambil jilbab dulu nih, Mbak Lita. Oke, saya hitung ya, teman-teman. Senyum yang manis. 1, 2, 3. Satu kali lagi gaya bebas dong, teman-teman. Kita foto lagi sekali lagi. Nah, ini Mbak Lita baru open cam ya. Ayo kita foto bersama gaya bebas sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya ya hari ini. Semoga pembahasan kita, pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita mendapatkan berkah semuanya dan semoga saya doakan dengan tulus semoga teman-teman yang hadir di kelas ini semuanya bisa lulus ujian kompetensi PBJP level 1 dengan hasil memuaskan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai ketemu di kelas-kelas yang lain. Dadah semuanya. Aduh,